Deh, oke. Sekarang kita sebelumnya kenalan dulu nih. Gua Davin, gua pengganti LG di episode kali ini sama teman gua nih. Siapa Jan? Halo semua, nama saya Fajar Korikesit. Saya berasal dari sekolah SMK Satria. SMK Satria. Serengseng. Wih, lengkap ya. Iya. Kelas berapa Jar? Gua saat ini kelas 12. Lu SMK kan? SMK. Jurusan apa? Gua pemasaran. Pemasaran lu ngapain aja sih? pemasaran. Iya, pemasaran ngapain aja dah? Biasalah, kita tuh kayak promosi, habis itu buat produk. Ya kan? Gila. Tapi ada. jangan dah. Aman gak aman? Aman. Gua waktu PKL itu kan akuntansi kan PKL gua tuh aneh Jar. Ngapain? Bunyi Ngapain, emang? perpus. Itu diperpusin. Itu Makanya. sumpah itu tuh lintas, Cok. Gak lintas terus nih. Nah itu dia makanya. Lu di mana waktu itu? Kalau gua pas itu di Ciledug. Set jauh juga ya. Iya, jadi di retail tuh. Mana? Kenapa di Curug? Soalnya rumah teman gue juga deket sana, jadi gua ngikutin mentingin temen lu teman gua. Oh, asik. Tapi emang gila sih pas PKL tuh. Seru gak? Enggak sih, gua enggak. Soalnya tuh di retail, Pin. Kan lu katanya dibayar. Dibayar, tapi gimana ya? Lu nggak masuk satu hari potong. Masa sih? Serius, misal nih, kan per harinya tuh 20. Itu tadi potong tuh. Bisa 3 kali. Shit. Serius. Oh potongannya gede amat. Ya makanya, mana libur cuma sehari doang. Wah enggak. Serius, libur gue sehari Masih doang. sih lu PKL libur sehari? Iya, jadi pokoknya tuh Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh wajib masuk. Oh lu malam minggunya masuk? Minggunya masuk. Jadi Senin enggak? Senin gua pas itu PKL libur hari Senin. Oh Senin doang Senin libur. gua. Sudah hari Selasa tuh masuk. Selasa sampai Minggu masuk mulu gua. Enggak ada weekend lu. Nggak ada dah. Tapi balik jam berapa? Gua balik kalau siang kalau pagi ya. Pagi gua jam 3. Kalau siang gua paling lama tuh setengah 12 malam. Masa sih? Serius. Padahal tuh jam PKL sama jam karyawan tuh beda. Iya itu dia makanya Iya. kenapa bisa sampai jam 12 malam. Nah, itu. Oh, Gua jauh padahal juga. pas itu nggak tahu dah ini. Gua mau kritik tapi gua PKL di sini. Takutnya gua dikeluarin gitu. Udah gua jalanin aja lah. Ngeri banget anjir. Iya. Sumpah lu minggu gak libur, Sabtu masuk. Makanya gua nggak ada weekend sama keluarga gua. Apalagi pas puasa. Oh lu puasa ya? Berapa bulan sih? Gua kan dari Januari, Februari, Maret, 3 bulan tuh. Berarti ntar lanjut lagi, 3 bulan lagi? Nah ini belum ada surat lagi sih. Katanya sih mau lanjut. Buset lu dari bulan Januari, Februari, sampai lebaran dong? Sampai lebaran gua. Gua sampai malam takbiran. Malam takbiran gua di sana. Udah kelar? Udah. Bus. Malam takbiran dia. Iya, gua PKL di sana. Malam takbiran. Kalau dari pagi lu mulai jam berapa? Kalau dari pagi gua mulai jam 7. Jam 7. 7 pagi. Celiduk jam 7. Gua gak bayangin semacet apa sih itu. Macet banget, Pin, Yang apalagi Kembangan, aduh. pas hari-hari sekolah tuh macet banget. Wah gila sih. Tapi lu balik malam terus ya berarti ya? Malam, masih malam. Kalau dari jam 7 lu balik jam berapa? Gua jam 3. Kalau pagi tuh pasti tepat. Jam 3 ada pulang. Nggak ada tambahan. Istirahat? Kalau istirahat cuma sejam doang. Jadi ada tiga bagian. Pertama tuh dari jam 10 sampai jam 11. 11 sampai jam 12 sama jam 12 sampai jam 1. Nanti diganti-gantian itu. Oh di rolling ya? Iya, di rolling. Set sejam. Cukup lu makan sejam lu? Kagak. Gila sejam doang. Kerja 8 jam. Cuman istirahat sejam doang. Nah, habis lanjut lagi tuh sampai pulang nggak boleh istirahat lagi. Nggak boleh minum, nggak boleh apa. Wah tapi lumayan sih. Capeknya, macetnya, tapi bayarannya, ya Allah. Ini banget kita jadi Bayarannya- PKL ya? Iya. Lu dibayar, Pe? Ya ampun. Gue juga gak dibayar, cuman dari karyawan sononya emang baik-baik, Jar. Oh, Jadi ada yang ngasih tuh. enak. Nah, gue juga pas di bulan kedua. Baru enak, baru berasa itu tuh baru enaknya enak tuh. banget tuh. Soalnya gue masuk di troli, bagian troli. Oh, loading ya? Iya, gua pas bulan pertama tuh di bagian gudang. Gudang tuh berat banget tuh gua situ. Aduh, apa gua berhenti aja ya PK lah, buset. Udah mikir gua situ, tapi pas dari pertengahan bulan, oh ternyata enak nih PK nih di gudang nih. Badan gua jadi keker juga pas. Wih, gila. Asli Pin, gua pas di gudang tuh badan gua keker banget. Lu beda banget sih pas PKL gue ngeliat. Iya. Kata gue anjing geli gacor juga. Nah pas bulan kedua nih enaknya nih di troli. Soalnya dapat apa? Dapat tip.
Wis. Dapet tips. Ini ada cerita lucu sih nih. Pas seminggu mau puasa, kan sepatu gue bolong ya, robek nih. Gue jalan, gue nolak Bandung dulu. Wis, iya. Tahu. Pas mau ambil troli, tiba-tiba disamperin sama mama. Dek, sepatunya kenapa? Ini bu, copot bawahnya. Oh nih, beli sepatu. Padahal posisinya gue situ udah punya sepatu baru. Wih, rezeki nomplok. Anjir, ini baik banget ibu-ibu ini ya. Gila. Di situ langsung seneng banget, gue semangat banget. Gila tuh. Terima kasih bro, baik. Terima kasih ibu. Gokil sih. Dia gue pakai buat apa ya? Gue tabung apa ya? Gak mau pakai buat beli sepatu. Tabung. Mas, gue udah punya sepatu baru, Cok. Baru gak ketahuan ya? Iya. Gokil sih Om. Tapi lumayan ya Jar, berarti lo Jar ya. Dari gudang, troli, terus ada Troli lagi, gue troli 2 bulan. Troli 2 bulan. Iya. Set, berasa tuh. Berasa buat apalagi pas puasa. Iya lu pagi-pagi lu jalan lu. Iya. Macetnya sih Jar, gue lebih najis macetnya dah, Jakarta. Macetnya, aduh iya lagi. Pas macetnya itu loh, apalagi pas lagi musim hujan. Aish. Set itu kan di K5 tuh kan banjir ke pas itu. Aish. Nah, Iya bener. Gue terobos, motor gue mati. Tapi untung gue metik. Iya, Bisa dikeluarin kan airnya? iya bisa untungnya. Cih, coba tuh motor gue ya. Wah udah Gimana bawa salah motornya? nih. Motor. Supra bapak bro. Oh Supra. Gimana? Ya Allah. Kayak tadi kan pakai gigi. Pas pakai gigi kan. Emang susah sih Jar. Tapi lu selama PKL tuh ada kegiatan sekolah Jar? Gua ada. Apa tuh? Pasti ujian. Ujian gimana Jar lu Jar? Ujian izin seminggu tuh. 1 minggu izin. Hah? Pakai surat dari sekolah. Izin. Jadi pokoknya kita kasih surat ke apa HRD-nya. Iya. Besoknya baru kita langsung ke sekolah. Oh berarti lu setiap ujian tuh balik ke sekolah? Iya. Tapi untungnya pas itu ujian cuman di bulan Maret. Iya. Januari Februari nggak ada. Pertengahan kan PTS? Iya. Kalau gua waktu itu ngerjainnya di tempat PKL. Loh, kok gitu? Iya, soalnya pakai link. Oh. Nah, esainya baru ke sekolahan sorenya. Tapi untungnya Jar gua PKL tuh masuk setelah gua. Loh, nggak setelah sih. Maksudnya siang banget, 8:30. 9 emang Iya kan masuk jam-jam berapa? waktu perpus buka. Oh, iya. Jadi gue 8:30 masuk, pulang tuh jam 3 tuh udah pasti disuruh pulang. Jam 9 sampai jam 3. Iya. Enak banget, gila. Istirahat tuh lumayan lah dari jam 12 sampai jam 1 sejam, cuman bisa ngaret. Iya. Tapi kerjaannya kalau lagi enak. Gue waktu di lantai 4 kan, perpus kan 4 lantai ya. Lantai 1 tuh resepsionis sama ruang anak. Iya. Di lantai 2 tuh baru lu tempat baca buku perpusnya, perpus utamanya di lantai 2. Iya. Di lantai 3 itu namanya bangkol. Jadi itu tempat pengolahan buku. Bangkol namanya, bank koleksi. Oh, bank koleksi. Bangkol. Oh, iya buat buku itu ya. Nah, di lantai 4 itu arsip. Karena di Jakarta Barat, perpus itu kan bukan perpus doang ya, kearsipan juga. Jadi arsip-arsip dari wali kota, ya intinya Jakarta Barat tuh disimpannya di situ. Oh, iya. Nah, pas di lantai 4 tuh enak banget sepi. Walaupun horor sepi Jar. Horor ya? Horor. Jadi waktu itu temen gue kan sendirian di lantai 4 ya. Ini cerita kocaknya nih. Kata dia ada orang gila ngajak kenalan sama ngajak main. Orang bisa, gilanya, nah orang gilanya itu katanya cewek, bajunya kotor, compang-camping. Oh, iya. Nah, terus diceritain dong, ditanya namanya siapa, namanya Marni. Nah, si Marni ini ternyata dia itu bukan orang gila, bukan manusia dia. Bukan manusia. Iya, Serius? soalnya ada banyak soalnya kasus di situ bukan manusia. Terus akhirnya ditanya kan sama yang seniornya di situ. Marni ini siapa? Kok bisa gitu gangguin? Masuk dari mana dia? Terus ternyata si Marni ini tuh perempuan random lah. Oh, dia itu hamil, ceritanya ya, dia tuh hamil, tapi si lakinya ini nggak mau tanggung jawab. Loh. Lakinya ini dulu satpam, bukan di perpus, di seberang itu banget atau apa gitu. Pokoknya dia hamil, terus gugurin di toilet, bunuh diri. Di toilet yang itu? Toilet di perpus, di lantai 2, dulu kan masih 2 lantai. Oh, iya. Nah, semenjak itu tuh udah mulai horor. Emang banyak sih cerita-cerita dari
si seniornya ini kan, si staff-staffnya. Iya. Terus ada kuli bangunan lagi bikin pagar juga malam-malam katanya disamperin juga. Buset. Emang rada horor sih lantai 4 tuh, sepi soalnya. Iya, Kerjanya enak, Jar. Aksipan doang itu. Iya, kerjanya enak cuma Apaan emang? di komputer doang kita mindahin arsip manual ke Oh digital. iya, tahu. Itu doang sih paling pas terus gue di arsip 2 mingguan deh kayaknya, 2 minggu atau sebulan gitu. Oh jadi lu ganti-ganti ya? Iya, gue langsung rolling. Soalnya kan gue 2 bulan doang ke PKL. Oh, 2 bulan doang. Enak lah. Iya enak. Terus gue di sana itu benar-benar ngelihat kehidupan PNS tuh, anjing banget. Tuh. PNS. Anjing banget. Enak. Lu masuk makan-makan dulu pagi, yang lain juga. Itu baru kelar lebaran kan, gue masuk. Gue tuh masuk iya. April. Oh April. Iya, gue baru kelar lebaran. Mereka makan-makan, terus besoknya makan lagi. Wah, gue enak juga enak nih. banget, Buset. Iya. Terus udah gitu, besoknya udah mulai capek sih. Minggu ketiga PKL tuh baru tuh berasa tuh. Itu gue kebawa ke Bangkol. Itu ngolah buku, entah berapa buku gitu waktu itu. Di kardus kan, sebelumnya nggak ada target. Jadi kayak, yaudah bantuin aja dulu ngecek-ngecekin buku. Udah dicek-cekin, ya udah. Gue kira kan udah ngecek doang ya. Masih banyak tapi ada berapa ratus kardus ya waktu itu ya, hampir 100 sekian lah, banyak lah judulnya pokoknya. Terus udah gitu ternyata kita ngecek juga, iya udah ngecek buku, ternyata nggak cuma satu, kita harus ngecek semua, harus bukain, ngecek. Iya, buka-buka gitu. jadi satu kardus tuh ada lebih dari 10 judul. Jadi ya kalau lu apes ada 10 judul. Kalau lu mendingan ya isinya misalkan novel, soalnya novel tebal-tebal tuh. Iya, novel. Nah di kardus itu paling isinya cuma 5 judul, 6 judul. Kita ngecek terus nge-stempel juga. Wacang. Makanya itu wah lumayan nih. Cuman waktu itu alhamdulillahnya tuh fun gitu, seneng gua. Soalnya ada teman-teman juga kan, ada anak kuliah juga. Sama ngobrol. Orangnya untungnya asik-asik, welcome. Nah itu enak tuh, bikin enak tuh teman-teman asik itu. Makanya waktu teman gue diomelin, gue bodo amat sebenarnya, bukan tanggung jawab gue kan. Gue bodo amat, bukan gue diomelin. Bodo banget. Makanya itu. Tapi pas sialnya gue itu bulan Mei pas perpisahan kelas 12. Kan gue ikut OSIS ya. Jadi gue harus siapin perpisahan. Nah, lu kan ikut yang lain juga tuh di sekolah. Ikut. Tapi lu nggak ada kegiatan gitu kan? Nggak ada, gue nggak ada. Lalu ikut apa aja sih di Satria? Gue cuma ikut 3 ekskul doang sih. Buset, 3 doang. 3 doang. Anjir. 3 doang. Apaan? Pertama Pramuka, Paskib sama Rohis. Rohani Islam. Anaknya Rohis banget ini mah. Coba kalian liatin tasnya Polo bukan? Tas Rohis. Ini tas ini Infinix. Infinix. Seadanya banget, Rohis banget, sederhana banget. Tapi lu di Rohis tuh lu ngapain aja? Rohis, gua biasanya tuh setiap ini ya, minggu pasti ada tadarus. Tadarus sama piket musola, sama piket ruang Rohis. Oh, berarti kegiatannya per minggu tuh, berapa kali biasanya per seminggu? Dulu pas masih kelas 11 tuh gua biasa 2 kali tuh gua. Shit, 2 kali? Iya makanya. Soalnya buat tuh kakak kelas, bukan teman gua. Jadi pengurusnya tuh yang buat jadwal piket. Nah sekarang kan udah kelas 12, jadi gua bisa request biar nggak di jadwalin. Gokil. Tapi emang enak sih. Iya enak, kakak kelas enak banget. Gila. Jadi bos anjir. Iya makanya, jadi nyuruh-nyuruh orang tuh, oh ya deh, ini kerjain ini. Sebel. Bisa juga gimana? Gua kan juga digituin pas masih ada kelas. Balas dendam. Kita balas dendam gua, ada kelas juga ya. Tapi lu waktu MPLS tuh lu mikirnya gimana sih? Kan sekolah lu kan luas gitu ya. Iya. Terus gimana itu? Mikirin apa nih? Kayak awal masuk, kan pasti ke pressure tuh. Padahal pas awal masuk Satria biasanya gue tuh mikirnya tuh lapangannya tuh halus. Soalnya kita di SMP nggak halus banget. Soalnya SMP aspal. Udah aspal bolong-bolong. Aduh. Banget. Terus gimana? Nah pas gue coba, ini aspal lagi. Aspal tapi halus. Tapi mendingan ya? Iya mendingan. Tapi gimana ya? Pas gue kelas meet kemarin, sinian gue bolong ini. Kiper kan gua, Bray. Kiper gua. Iya kasar dia mah. Gua nggak pakai knipet juga. Soalnya takut juga knipet gua rusak. Jaga-jaga lah ya kali di aspal main knipet. Gacor dulu ya. Tapi lumayan ya. Better lah daripada better. SMP. Aduh gimana better. Veteran SMP. Tapi lu di futsal lu ikut lomba gak sih? Gua nggak pernah ikut lomba futsal di luar. Gak pernah. Gua kan nggak ikut
eskul futsal. Kok bisa? Kan lu kan main futsal juga kan? Nggak mau. Soalnya saingannya gila. Kiper gua soalnya saingannya Bang siapa? Sultan paling. Sultan kan? Ya, udah. Jangan dah. Tapi banyak kan yang main di Satria. Banyak banget kan. Tapi lumayan lah masih hidup. PGR ini minatnya kurang banget. Minatin lah. Bukan masalah minatnya ya, gimana ya? Begitulah. Emang soal berapa sih? Banyak. Banyak. Tenang, banyak. Masih ada angkatan gue banyak. Cuman kedepannya nggak tahu lah. Pokoknya kedepannya nih gue udah bilang, kalau nih nanti kelas 10 yang baru nih, ntar nih pas gue lulus, semuanya jumlahnya 90, gue nggak pakai baju, pakai celana doang sama kolor. Kalau gue koloran doang, gue loncat sekali. Berani banget. Sumpah gue bilang kayak gitu. Saking ininya nih. Saking kayak, wah ini sulit nih, sulit. Soalnya targetnya 90 siswa, Jar. 90. Gue kayak, bisa nggak ya? Gue udah mikir tuh, kalau bisa lah jalanin dulu aja dah, pelan-pelan. 90 setengahnya ini. Udah Bukan enak setengah. banget. PGR itu udah enak banget, murah gitu. Berapa sih? Cuman ya karena kita mungkin kalah di sarana. SPP tuh 305.000. Murah itu mah. Lu tuh nggak bayar uang gedung, terus seragam gratis, tinggal bayar LKS doang. Tuh enak itu lebih ini. Terus belajar juga santai kan, karena lu masuk Iya. siang. Oh iya masuk siang ya. Siang sampai jam sore, pokoknya jam 5.40 ya. Jam 5.40, 5.20-an paling. Enak berarti ya. Enak. Cuman kan orang-orang pasti ngeliatnya dari sarana Sarana, pasti. Masalahnya itu dia tuh yang pertama tuh. soalnya Jadi gua- orang mikir, wah sekolah kecil kayaknya nggak ada futsal. Kita ada, tenang aja. Latihannya nggak di sini. Serius. Di Anggur. Serius gue lah, gue latihan di Anggur. Setiap hari Rabu sore. Oh. Semuanya tuh di Anggur. Sebenarnya tuh udah enak banget ya. Kayak di PGR sebenarnya didukung sebenarnya. Kayak kemarin ada yang bilang suka main gitar, suruh bikin band. Bikin band, serius udah bikin band. Bikin band, latihan di studio musik. Cuman ya gitu namanya orang ya, kagak konsisten. Oh, jadi Kurangnya orang kita tuh gitu nggak nggak konsisten. konsisten ya. Itu nyewa studio tuh 6 bulan. 6 bulan. Terus sudah dibayar 6 bulan nih nggak latihan doang. Latihan tuh cuman berapa kali, 2 kali, 3 kali gitu. Serius itu. Iya sisanya udah dikosongin gitu aja. Kasian banget itu. Makanya kepala sekolah gue tuh udah pelan-pelan lah. Jadi sekarang kan kemarin ada yang bisa main gitar katanya. Mau main gitar nih di sekolah ada gak? Dibeliin gitar custom. Mantep banget ya didukung ya. Iya, Enak lumayan. banget didukung sini. Banyak sebenarnya. Nah itu dia. Cuman ya gimana namanya, orang kita tuh kurang itu di konsistensi sebenarnya. Iya sih. Sekolah ada dukung, tinggal siswanya aja itu. Jadi kalau misalkan mau nyalain sekolah ya apa yang disalahin? Iya sekolah ada dukung. Kita udah Sekolah. ngomong semuanya. Susahnya gitu. Siswanya berarti ya. Kayak futsal aja, itu lapangan kan kita kontrak. Bayar terus. Kontrak berapa Iya, ini? jadi setiap sore itu udah pasti kita latihan sampai maghrib. Iya. Nah, jadi hari Rabu itu masuk sampai jam 3. Oh, Jam enak 3, tuh. iya. Jam 3 lewatan lah. Tuh sisanya buat ekskul. Oh, iya. Nah, Oh, berarti masalahnya- setiap hari Rabu school sini. Iya. Jadi itu setiap Rabu sore tuh futsal di lapangan Anggur. Dia juga sebenarnya mau jadi ekskul tadinya nih. Ini. Iya, kegiatan kita ini nih. Cuman juga. Kayaknya, tar dulu dah. Susah gak sih? Susah minatnya susah. Terus nggak semua orang juga bisa ngomong depan Iya, kamera. nggak semua kan? orang juga bisa ngobrol depan kayak gini nih. Gue aja nggak berani ngeliat kamera dari tadi sebenarnya. Sama. Gugup gue. Gugup banget. Cuma pertama kali gue ada nih. Aduh. Iya, sama. Nah, juga betul. tadi sini mulu nih. Tapi enak sekolah lu berarti ya? Alhamdulillah buat Banyak kegiatan ya? sekolah tuh enak. Kegiatan banyak. Cet, enak juga ya. Cuman ya pasti adalah yang bagian-bagian gak enaknya kayaknya semua pasti sekolah ada gitu. banyak. Gitu sih. Paling kayak gitu kita minimalin tuh susah banget. Iya, gimana ya? Soalnya sekolah juga di ini kan dia kan juga dari naungan yayasan ya. Jadi pasti harus dari 7 yayasan dulu. Nah itu dia. Itu dia. Itu Permasalahan semua sekolah swasta gitu kayaknya. yayasan. Makanya nih ntar nih, wah gue nggak tahu sih ke depannya. Semoga aja rame gitu ya, 90 siswa ya. Amin. Nah, ini kalau 90 siswa gue dapat komisi nih 90 lah. Bodo amat aku telanjang nyebur kali, yang penting 90 lah. 90. Daftar aja dulu. Masuk nggak ya belakangan. Cuman gue pede sih. Tahun ini 90, nggak 90 maksud gue 50 ke atas gue pede. Kenapa? Soalnya kan SMP sekarang kan uji coba TK aja ada. Buat Oh, masuk sekolah iya, ya. Pede bener. gue. Iya. Serius gue pede banget. Kayak nilai gue aja seanjlok gitu ya. Nilai lu gimana aman? Nilai gua bahasa Indonesia aman tapi yang lainnya anjlok.
Sama gue juga bahasa Indonesia gue apa 80. Sumpah. Sisanya Bahasa Indonesia tuh aduh. paling gampang asli. Iya, karena kita kan baca doang kan. Iya, baca Enak, doang. enak sebenarnya. Cuman minusnya TKI gitu. Soalnya asing banget. Soalnya pas TO soalnya beda banget. Iya, pas TO. pasti. Pertama kan yang rame-rame kan. Iya, beda banget. Itu aja udah. Padahal gue udah pede banget pas TO. Wah, ini gampang nih. 100 gua. Pas nilai aduh, Apa sih itu? 30, 50. Ada yang 20 juga. Aduh, Wah, temen gua ada yang 20 sih. Aduh. temen kita ya. Iya. Hancur banget, hancur. Iya asli, aduh. Tapi di Satria berapa jar? Murid angkatannya jar? Angkatan gua beberapa udah ada yang keluar 300. 300? 300. Enggak, jurusan lu? Jurusan gua 23 lah. Masa sih? Awalnya tuh pas kelas 10 29 keluar tuh. Enggak, dari kelas 10 sampai 12. Pertama 29. Ah. Keluar tuh pas kelas 11 ada yang keluar 5 atau 4. Oh. Nah, pas kelas 11 ada yang keluar lagi. Jadi 23 sekarang Nah, itu sisanya. dia, kita jeleknya kita kayaknya di situ semua deh. Banyak siswa yang keluar. Iya. Kayak mereka pindah ya, pindah aja gitu. Iya, pindah ke swasta juga lagi. Iya, makanya Kalau kan itu negeri dia. mah masih better lah ya. Menurut gue tuh Satria udah better loh. Serius, Satria tuh udah better loh. Iya, sebenarnya Satria tuh udah bagus dari prasarana lapangan juga ada kan, habis itu AC. Ah, ada sih juga. Ada Sama lah. kita juga ada, tenang Iya. aja. Free wifi? Wifi ada tapi Free? cuman Enggak free, kita ada. Tenang aja, kita yes. Terus sini free sini. Hah? Di sini free. Free wifi. Di Lu sama ke wifi di sini. Di sana cuman yang tahu password doang boleh pakai. Yang nggak tahu ya udah. Sebenarnya di sini ada, ya kayak gitu juga awalnya. Cuman kan lama-lama orang juga pasti tahu. Makanya kita Oh, sediain iya, iya. barcode. Oh iya, Barcode iya, nggak? barcode. Gitu. Makanya kan enak sebenarnya Jar. Enak sih. Cuman kalau banyak yang makin nge-lag Jar. Dipakai rame lah. Ya gua agak Rame. nggak ikhlas sebenarnya pas bagi-bagi password tuh. Aduh, ntar nge-lag Iya, lagi nih, jadi gimana rame. nih? Makanya untungnya kan ada wifi juga kan. Ada lah wifi lain. Wifi lain. Oh iya, sama. Ya itu jadi gua tahu passwordnya, nggak gua bagiin tuh. Nggak gua keep sendiri aja gua buat main ML. Itu sendiri ya. Biar nggak nge-lag Jar. Iya lah. Nggak nge-lag banget. Tapi lu ada e-sport gak? Ekskul sekolah lu? E-sport pas itu mau tapi nggak jalan. Nggak jadi Nggak karena jalan. Karena nggak ada pelatih. itu Nah dia itu. tuh. Soalnya kita Sebenarnya bingung juga sih mau mulai permasalahan e-sport juga di gimana. eskul tuh di pelatih. Sama gue juga. Pasti Di lah. PGRI itu pelatih. ada tari kan tadi tradisional. Ah, Itu nggak ada pelatihnya. iya sih. Susah nyari pelatihnya Satria itu. Juga, Nah, Satria juga pelatih pasti dari anak muridnya juga. kalau itu mendingan soalnya ya mau nggak mau kan kita belajar. Cuman kalau emang pada dasarnya nggak ada pelatih itu susah. Kenapa? Karena inkonsisten kita kan. Namanya juga pasti. remaja. Iya. Kita kan mut-mutan. Iya. Nggak ada pelatih nih, males Iya, sama pelatih. selalu lah. Nggak ada pelatih ini. Jadi latihannya tuh suka-suka dia. Iya pasti. Kita nggak enaknya tuh di situ doang. Iya, gila. Tapi pas ada lomba ekspektasinya mau juara nanti gimana gitu. Nah, itu. Gue juga dulu kayak gitu lagi. Tapi lu ikut inian paskib Apa? masih. Paskib lah masih. Nah, gue mau nanya itu tuh Jar, gue Apa nih? penasaran. Gue waktu ikut sosialisasi tuh gue ternyata baru tahu paskib tuh ternyata seluas itu, ya kan? Luas banget. Gila. Soalnya kan gue nggak ikut paskib, gue nggak pernah ikut paskib. Boleh. Iya kan? Pernah lah sekali. Nggak Masa ya nggak pernah sih? Nggak pernah. SMP? SMP kan emang gue ikut. Oh iya, lu cuma jadi. Iya, kan gue kan Oh ini iya. anak bawang. Anak bawangnya ya? Gua anak bawang, Sorry. Gue anak bawang. Nah, gue baru tahu ternyata di paskib tuh ada 3 pasukan ya, 17, 8, 45. Bener gak? 7. Ah iya itu tuh. Nah, itu sebenarnya tuh dilatihnya tuh gimana? Latih. Dilatih baris-berbarisnya. Karena menurutku paskib tuh ribet dah. Pastilah ribet. Karena kalau lu main gitar ya, lu bisa latihan sendiri. Kalau paskib tuh nggak bisa deh Gak kayaknya. bisa. Harus rame-rame dari terus. Pelatih juga. Nah, faktornya itu tuh gimana menurut lu? Mungkin dari diri dia sendiri sih. Nah. Pertama dari dia sendiri, dia mau latihan atau enggak. Itu pasti. Niat itu pasti. Ah. Kedua konsisten dia. Nah, konsistensinya tuh ini. pasti. Kan ya lu tau lah, kita lu aja paskib dulu balik kan siang, malam, Iya itu gua. dari pagi. Nah, Dari pagi, di siang. Satria gitu juga. Kalau Satria kan dulu kan gua pas masuk paskib tuh pas masuk siang tuh. Pas masuk siang gua latihan dari habis maghrib sampai jam 8. Berarti malam juga kan? Malam itu malam tetap malam. Nah, udah gitu lu latihannya tuh udah dibagi tim atau belum? Udah. Soalnya pas gua awal masuk cuman satu tim.
Oh. Jadi nggak rame. Iya. Paham kan? Satu tim doang kan kayak cuma 16 orang nih. Ya udah jadi satu tim. Jadi kayak udah pengibar terus Iya. dia langsung bagi gitu. Nggak dibagi Wah, bagi. Jadi gila. pas kelas 10 tuh paskib awal bagus banget sana. Tapi lu lumayan ya berarti lu kan gue liat tuh gila lu serius banget nih paskib nih. Iyalah, serius lah. Itu yang dikejar tuh pasti Jar, suara Jar. Kalau paskib tuh Jar. Sebenarnya dulu gua masuk paskib tuh ngincer latihan fisiknya. Iya kan? Ini. Tapi ternyata sih itu latihan fisiknya masih kurang. Kayaknya emang gak sekeras itu dah. Iya, ternyata nggak sekeras itu. Gua pikir dulu paskib push up, sit up, plank gitu. Ternyata wah enak juga masuk paskib ya. Susah senang bersama. Itu mah tepat pas Itu awal gokil masuk sih. Kayaknya paskib. semuanya sih itu gokil. Iya, kan gua masuk paskib dari SMP. Tahu lah ya. SMP, iya. Tapi waktu SMP kan kita kan ya kita kan kelinci percobaan Jar. Jangan gitu lah Jar. Danton kan. Padahal gua dulu secara kecil loh. Ya karena kan nggak ada yang lain. Iya, tiba-tiba susah kita. Tiba-tiba gue dipilih jadi Danton. Nah, pokoknya waktu SMP tuh keren banget sih kita. Gila, keren banget ya. Latihan cuma berapa hari langsung. Iya, langsung Upacara pertama tuh. Pertama itu. Langsung 17 Agustus Gue anjir. gemeteran itu sumpah. Kan gue sakit. Gue kan digantiin lu mulu. Ya. Tapi emang sekitar nggak gue udah baik pas sih. SMP kan. Ya kan gue gadang, Bray. Gue nggak tidur soalnya. Gue nggak pernah tidur. Makanya begadang. Takut nggak bangun gue sebenarnya. Ya, Apalagi iyalah. kita kumpul jam 5 kan. Iya itu pas Pas 17-an tuh, Iya. 17-an sama ulang tahun Almuk. Ulang tahun yayasan. Oh iya, ulang tahun yayasan gue ikut. Nah itu dia makanya. Jadi gue takut nggak bangun sebenarnya. Serius. Gue kan orang kan sering telat ya. Gue takut nggak bangun gue. Jadi kayak gue mungkin menurut gue ya udah nggak usah Gadang aja sekalian ya. Iya. Nah itu Gadang aja lah. salah itu sebenarnya itu ada. Mana gue belum makan kan sarapan wah. Pasti itu langsung ngeblur. Oh jar ganti jar. Udah gue bodo amat lah gue. Gue gak bikin lagi. Kepala gue udah puyeng banget. Oke. UKS cuma rebahan. bete juga. Iya. Efek kena panas juga itu mungkin kan. Iya lah kan pagi-pagi juga kan tuh. Ya, itu dia. Susah sebenarnya itu. Tapi gue salut sama Paskibra tuh solid ya. Pasti lah solid. Solid banget. Solidnya itu solid banget. Solid banget asli. Soalnya lu gila lu. Setiap mau lomba lu latihan hampir setiap hari Jar. Setiap hari gua Banyak lagi. Jadi lu Iya. daripada kalau dibandingin ya, lu sama orang rumah lebih sering ketemu temen-temen lu pasti kan iya pas paskib. pas paskib tuh pas mau lomba pasti Itu gue dia. tanya sama Guna gua mau kemana Jar latihan mulu Iya. di mulu gua Kita kayak pulang ke rumah cuma numpang tidur, Iya, tau numpang gak? tidur, Kayak kebalik. makan. Kayak kebalik banget. Makanya itu gua gila lu keren sih, lu bisa paskib tuh lu keren, apalagi lu sampai lomba lu keren banget asli. gue udah 3 kali lomba sih Wih, sambung itu. Saya berapa kali juara? Tiga-tiganya. gua 1 yang nggak juara yang 2 itu juara tapi bawah yang Juara bawah tuh, oh iya. Predikat juara paskib tuh gimana sih? Gua yang kan banyak pertama banget tuh tuh pasti pialanya. juara umum Heeh. utama Heeh. harapan Hah? abis itu apa ya aduh gua lupa Juara umum sama juara utama itu sama atau beda? juara umum tuh pokoknya beda Beda. Lah, jadi sistem penilaiannya tuh gimana sih gimana? Jadi sistem penilaiannya tuh pertama dari pasti PBB, PBB iya. variasi formasi, variasi kostum, Kostum. Oh, kostum juga termasuk tuh. Termasuk. Pantesan kostum. Habis itu rame-rame. make up, di make up juga, mau cowok mau cewek pasti di make up. Iya, gue tahu. Jadi biar sama mukanya. Itu juara umum. Iya itu juara umum. Kalau juara utama tuh cuman ini doang nih 3, PBB, variasi sama kostum. Oh. Berarti make up dan lain-lain tuh maksudnya Beda. ke umum ya? Heeh. Tapi berarti yang tire S-nya tuh umum tuh? Umum pasti. Wah, gokil. Yang pialanya gede banget itu, yang 10 meter katanya. Wih, dantan 10 meter. Iya, itu. Asik, gokil. Cuman yang gue heran tuh ya, lu kan paskibra baris per baris. Nah, Iya. variasinya itu sebenarnya variasi yang kayak gimana gitu yang dilolosin? Variasi yang enggak yang enggak sama pas itu nggak boleh yang kritik pemerintah. Oh, dibatasin ya? Dibatasin banget. Kayak pas itu Gokil. gua punya pelatih dia pakai variasi yang tikus berdasi. Tikus berdasi. Tikus berdasi tahu kan? Ya. Diperingatin. Oh, Iya, jadi langsung ditegur tuh. iya. Oh. Soalnya variasi formasi itu kayak ungkapan kita gitu. Lu ada ini ya kan yang bagian yang ngomong itu apa Danton ya? Itu Danton. Iya itu maksud gua
setnya keren banget sih, apalagi ada gerakan-gerakan Iya, tersendirinya. itu keren banget gua. Wah gacor sih. SMK gue nggak jadi danton sih. Kok bisa nggak jadi? Kayaknya gue nggak lolos seleksi jadi danton. Jadi suara gue tuh kayak masih kecil, sama gue cadel R. Oh Nah, iya. kan kalau basket kan banyak RR tuh, gerak, kan, ada kiri. Nah itu juga jadi nilai Oh artikulasinya ya. artikulasi. Oh iya, ada nilai danton, danton juga. Danton tuh ada juaranya juga tersendiri. Juara, ya juga Individual. individual. Wah, gokil. Tapi dia juga masuk ke juara umum. Ah. Iya. Berarti kalau semisal nih, ini misal aja ya. Ya, misal apa nih? Gue punya tim basket nih. Nah, dia tuh udah mantap banget lah. Wis. Tapi dantonnya nggak keren-keren amat. Itu gue termasuk ke juara umum atau Sebenarnya Juara danton tuh juga gak terlalu apa? Juaranya sih. Oh, nggak terlalu nggak terlalu berperan. yang penting kekompakannya PBB. kan? Yang penting danton tuh artikulasi jelas. Kayak nggak Oh, iya. cadel, pasti dapat juara umum nanti. Pasti. Pasti. Dengernya tuh segampang itu gitu. Soalnya gue lagi latihan. gue liat di YouTube danton nih, danton bagus banget, masukan bagus banget. Kadang dia tuh nggak juara umum. Nah, dia Nah itu gue juga bingung itu sistem penilaian basket. Ada permainan lah. banyak kali. Banyak permainan, pasti banyak permainan. Sulit sih sebenarnya kalau kita bilang ada permainan. Soalnya nggak ada bukti juga Nah, kita itu aja. makanya. Tapi udah jungle lah, udah aneh banget. Iya pasti. Sumpah itu aneh. Setiap perlombaan pasti ada yang keanehannya pasti. Kayak kita Pasti ada aja permainannya. di Thailand gimana? SEA Games. Wah, Pasti kayak iya gitu lagi. kan. Iya. Itu susah banget sebenarnya Jar. Nah, Pasti lah. tapi lu setiap ikut lomba itu pressure-nya gede gak sih Jar? Awal-awal pressure gede banget gua. Pede gak sih lu pede gak sih menghadapi? Pas awal tuh gua pas awal buat lomba tuh gua nomor urut 1 malah. Di situ gua malah lebih nggak Awal pede. ya? Awal-awal Iya, ya? awal-awal. Gokil. Jadi gua pas lagi di DP 3. Jadi kan kalau di basket tuh sebelum masuk lapangan ada DP. DP itu apa? DP itu denah persiapan. Ah, Ada DP 1, DP 2 sama DP 3. oh kayak tempat khusus gitu. Iya, buat nungguin ke lapangan. Ah. Nah, gua tuh di DP 3, tangan gua gini. gini. Itu lagi dinilai gua kayak gini. Asli, set itu pressure gede banget gua. Iya sih lu masih awal. Awal-awal ya kan. Terus lu pertama lagi. Mana celana gua ketat banget sih tuh. Sumpah celana gua ketat banget. Nggak robek kan tapi aman kan? Aman. Tapi emang gue ngeliat orang-orang itu ya pas basket tuh kayaknya mereka ribet banget sih. Ribet. Pastinya persiapan sama lomba, laman persiapannya deh kayaknya. Persiapannya lomba cuma 10 menit, persiapannya bisa 3 bulan, 2 bulan. Nah itu dia berbulan-bulan. Itu kenapa kayak menurut gue orang-orang ikut basket tuh keren banget. Fisiknya tuh udah pasti kuat tuh. Pasti. Soalnya yang dipertaruhkan tuh, wah harga diri bro. Harga diri. Anak-anak basket tuh badannya keker-keker semua. Wis gokil. Tapi emang keren sih Jar. Keren. Tapi kalau masalah seleksi di wali kota ya yang gua tangkap ya, itu ada seleksi bukan seleksi fisik katanya, tinggi badan. Tinggi badan tuh semana sih idealnya anak basketnya? Idealnya tuh kalau yang cowok pas gue juga pernah ikut seleksi. Gue pas itu tinggi di 169. Berat gua. Oh berat juga? Iya. Ya kan? Kalau tinggi sama beratnya nggak ideal, pasti nggak dapat, nggak keterima. Oh iya, gue tahu itu. Pasti itu. Tapi masa berat juga sih Jar? Ya kan dulu kan gue beratnya tuh 90 atau 80 tuh gue. Shit, lumayan berarti ya? Iya, jadi ngaruh ke fisik. Soalnya kan nih di tesnya tuh pertama tuh tes kewawasan kenegaraan. Kedua tes fisik. Nah, di tes kedua ini kita dicek fisik kita nih, kesehatan kita nih. Nah, di tes ketiga yang paling sulit menurut gua. Apa tuh? Tes apa ya? Oh enggak, tes kedua kesehatan. Nah, tes 3 baru fisik. Ya, tes 3 tuh ngapain? Fisiknya itu ngapain? Lari 12 menit. Lari? Iya, lari 12 menit tanpa henti tuh di lapangan. Pas itu gua tuh di lapangan apa namanya ya? Di daerah Cengkareng. Aduh, tahu gak sih lu? Gor. Ya di gor-gor gitu. Di mana ya? Di Cendrawasih. Cendrawasih. Situ, Cendrawasih. Kan lapangan gede tuh, Gede yang banget itu. lari Sumpah, gue pernah masuk situ soalnya. 12 menit nggak boleh berhenti itu. Berasa sih. Berasa Serius banget. berasa Nah, dah. Itu berat badan juga ngaruh sih tuh. Jadi kayaknya gua nggak dilolosin karena berat badan.
Berat badan. Iya, Berarti tuh yang di itu stamina kan tetap kan? stamina pasti. Nah, pokoknya waktu itu gua dikasih tahu teknik tuh nggak apa-apa jelek katanya. Soalnya nanti di sana dilatih lagi. Iya, pasti Ya disiapin teknik. katanya kesehatan sama stamina. Iya. Itu benar berarti. Teknik bisa dilatih lagi, tapi kalau dari fisik kita nggak kuat, ya gimana? Nah, itu dia. Masalahnya mau kayaknya berat banget dah. Gua ngeliat orang-orang pas gitu, wah susah deh kayaknya nih. Pasti Nggak susah. bisa nih. Lu buat 8 sampai 10 gerakan aja kayaknya lama ya? Latihan tuh ya? Pas gitu ya? Lama pasti. Lama banget. Apalagi kalau dilatih sama TNI langsung. Gua Wah. angkat tangan dah gua. Wah, enggak dulu dah Bang. Makasih Bang. Gua Apa? susah banget. Sumpah. Seru ya ini masuk basket? Seru, iya seru. Cuman kan, sudahlah. Pokoknya tuh yang bikin gua salut tuh, lu tuh pokoknya sama temen-temen lu ya rame-rame tuh, Iya. kayak ketemu setiap hari gitu. Itu yang bikin jadi solid. Nah itu kekeluargaan kita jadi solid. Iya, Pas jadi awal kita tumbuh nggak gitu. kenal. Solidaritasnya tumbuh. Iya, situ. Jadi juga ngelatih apa? Membentuk kekeluargaan. Nah, Kekeluargaan iya. tuh pasti Yang penting. Soalnya kan kalau kita nggak satu chemistry, ntar pas di lapangan juga kan nggak ini Tapi masalah-masalah di paskibra itu apa aja sih menurut lo? masalah. Mm-mm. Udah pasti dari fisik ya. Fisik. Kayak kan kalau di basket tuh kalau tangan nih, misalnya tangannya bengkok sedikit gini nih. Iya, Ini iya, jadi iya. permasalahan nih, bisa jadi permasalahan kan harus kayak gini nih. Ah, Nih, nah kalau bengkok kayak gini bisa dipermasalahin kalau kita nggak ngomong ke juri. terus apa lagi? Terus sama konsisten. Itu yang susah Jar. Kan konsisten pasti Karena lu latihan dari pagi malam, pagi malam, pagi malam, tapi kalau nggak Itu konsisten yang susah tuh di situ Jar sebenarnya Jar. pasti nggak bakal dapet. Jadi kita kayak lu ada rasa males pasti tuh ya. Pasti, Kayak pasti. males banget sih. Itu yang buat gua keren tuh ya itu konsistensi itu yang susah. Pasti konsistensi tuh harus ada di Iya. diri kita tuh kalau masuk school. Buat remaja-remaja kayak gitu ya, konsistensi tuh paling susah. Susah banget. Karena gua udah ngeliat keliling kan, ya lagi-lagi apa ya konsistensi. Pasti. Itu nggak bisa kita apa ya, nggak bisa kita paksain Nggak sebenarnya. bisa, nggak bisa. Itu Harus. dari diri dia sendiri. Iya, jadi kita mau bilang kayak, lu konsisten ini, ya nggak bisa gimana? Ya? Kalau dia awalnya nggak mau ya, Iya, kalau dia Susah. mau, ya udah nggak bisa. makanya itu menurut gua kayak, ya kayaknya emang permasalahan kita di konsistensi. Konsisten. Ya itu konsistennya Pasti. itu susah banget sih. Konsisten yang susah banget. Asli. Makanya itu menurut gua kayaknya susah jalanin ekskul sama kegiatan lain karena konsistensi. Itu Iya, doang sih. bertahannya itu lah. Iya. Soalnya siapapun bisa masuk paskib, Ah. tapi nggak mungkin dia bertahan. Jarang Pasti, gitu ya jarang bertahan. pasti bertahan. Karena sesusah itu ya. Pas susah. Karena apa ya? Dari ketegasan. Ya kalau orang nggak baperan, apaan sih ini orang Nah, marah-marah iya, mulu itu, nggak sih? itu. Banyak nggak sih Nah, kayak iya, gitu? banyak. Nah itu Banyak. dia Jar. Banyak pasti. Jadi kita ya gimana namanya juga lu melatih kedisiplinan ya. Kalau nggak ditegasin ya mau gimana gitu. Kadang bawa orang tua, Itu dia. Memang susah sih. gimana ya? Ya kita kesel juga, cowonya gimana kan salah kita Iya. juga kan. Dan itu ya emang harus dipaksain gitu. Pasti. Soalnya nih gue juga udah ngerasain nih jadi pelatih. Gue jadi pelatih juga soalnya. Gokil. Pelatih di SMK gua. Terus tuh berarti ntar lo ya sampai lulus. Kayaknya sih sampai lulus gua jadi pelatihnya. Soalnya tuh pas awal nih, awal daftar pas MPLS banyak banget. 20 lebih. Nah, pas awal latihan cuma 10 orang. Latihan awal. Latihan awal 10 orang doang. Terus sebelumnya kemana itu? Nah, iya makanya itu. Sisanya kemana? Sisanya nggak tahu kemana dia. Tapi emang pendaftaran kayaknya selalu rame karena mereka masih Pendaftaran. berminat. Masih Cuman pas penasaran. udah ngeliat kayaknya males dah. Nah, iya itu. Masalahnya juga situ juga dia tuh. Tapi lu waktu awal latihan tuh gimana sih? Kayak langsung yang keras-keras kah atau perkenalan Pasti doang? pertama tuh pendekatan dulu. Ah iya. Pendekatan dulu, nah pas udah dekat baru kita tegasin. Misalkan kalau orang udah deket dia kayak ngeluncak gitu ya. Kalau sama orang lebih tua, nah kita tegasin situ. Iya orang kan kalau udah deket kayak panggil nama aja. Iya, kalau misalnya nih gua, Ajar. lu lebih tua, gua panggil, oh Dapin. Nah, iya. Gue kesel juga dong. Iya lah, pasti. Anjing lu. Gue lahir duluan. Iya lah, kita lebih tua ya kan. Tapi tuh terjadi tetap. Untung di tempat gua enggak. Oh enggak. Jadi semuanya udah konsisten ya manggil Kak. Udah pasti. Pasti Kak. Tapi kalau misalkan ada angkat lu itu lebih tua dari lu juga, Nah, gua juga dia bingung itu. tetap manggil lu Kak atau gimana? Pasti manggil Kak. Oh karena angkatannya mungkin. Iya. Ya jadi duluan yang masuk tuh. Iya, duluan yang masuk, jadi bukan duluan yang lahir. Kecil juga gitu Jar. Bukan duluan yang lahir, tapi duluan yang masuk. Agak kesel gitu dengernya kayak.
Gua kan lebih tua ya, kenapa dia dipanggil Kak gitu. Oh serius? Soalnya, iya Sila tuh gitu. Makanya gue kayak, ya udahlah mungkin karena dia duluan kali ya ratingnya, jadi udahlah kita ngikut aja. Gimana kita nggak bisa lawan? Dari pengalaman juga bisa sih itu panggil itu. Ya, susah sih emang Jar. Pokoknya pengalaman Paskib tuh ternyata luas banget. Gue baru tahu itu sih. Ternyata yang gue kaget tuh culture shocknya itu SMP sama SMK tuh beda banget. Beda banget lah, pasti beda banget. Masalahnya Jar, kita SMP kita ngapain sih? SMP gue ngapain ya? Paling kita belajar, istirahat. Iya, cuma belajar, istirahat, gitu doang, makan, kan? sholat. Seandainya ada kegiatan, ya kegiatannya ya gitu doang. Waktu lu ikut Paskib SMP gimana? Gue cuma latihan setiap Jumat doang. Iya latihan doang kan, maksudnya latihan doang itu kita nggak ngumpul nggak apa ya, ya udah biarin aja. Nah, iya juga ya. pas masuk SMK, kata gue, buset beda banget ya. Iya, Lu latihan tuh lu harus ngumpul, terus lu harus lebih keras lagi, kayak levelnya tuh emang beda banget, seberasa itu gitu. Pas gue keluar SMP baru tuh gue ngerasa tuh. Iya, soalnya kita SMP kan waktu awal-awal masuk kayak dikasih tau, ya emang Paskibra emang keras dan atau gimana lah. Nah, masalahnya pas kita masuk tuh udah feel-nya tuh udah beda banget. Kita ngerasainnya beda banget. Gue juga ngerasain kayak, wah nih gila juga ya ternyata ya. Stres sih itu. Stres banget. Yang pertama Paskib tuh keren, Cok. Iya, apalagi lu, wah gila. Gue mau jadi sendiri. Istana tuh, wah gila. Aduh, Jadi itu tertinggi mimpi, tuh. itu mimpi gue pas kelas 10 tuh. Tier S itu. Gila. Gue pas udah diet, bikin berat badan, Nah, buat itu dia. masuk seleksi. Ternyata seleksinya itu seketat itu ya. Ketat banget. Kayak seleksi ini yang jadi Akmil. Jakarta Barat aja udah ketat, apalagi nasional kan. Nah itu dia. Ini nasional gue belum pernah denger sih gimana cara seleksinya. Tapi buat Jakarta Barat gue udah ngeliat kayak ribet. Cuman kalau sekarang pakai aplikasi ya. Nah, aplikasi. Nah itu lebih mudah sebenarnya. Cuman tetap aja persyaratannya. Nah itu susah. pasti persyaratannya paling susah kalau ini. Iya kayak lu aja misalkan dari sekolah lu aja satu tim berapa orang? Misalkan ada 40 lebih atau 30 lebih. Terus di sekolah lain ada berapa? Belum lagi sekolah-sekolah yang lebih besar kayak sekolah-sekolah negeri. Yang saingannya pasti, iya, yang udah pasti mereka tuh udah mantap banget karena ada dananya tersendiri kan. Terus ada dari sekolah-sekolah swasta yang udah top banget, yang ya istilah duitnya banyak. Makanya itu gue mikir kayak, iyalah, lu dari ribuan orang deh, kayak dari ribuan siswa deh. Lu buat kepilih cuman berapa sih paling 100, 200? 17, 45 sama 8. Iya, berapa itu ya? 8, 45, 53, 70. 70-an ya? 70 orang. 70 orang ya? Dari ratusan bahkan ribuan ya, hampir ribuan. Susah gila, susah itu sih. Susah banget Mas. Tapi di sekolah lu ada problem gak? Apa nih? Masalah apa gitu kayak bullying? Aduh, ini boleh dikeluarin nggak ya? Sorry. Ada masalah pas itu, boleh dikeluarin nggak ya? Kok jadi ini dah. Oh, salah. Cerita aja, samarin. Pokoknya tuh ada anak murid yang Hamidun. Itu baru banget tuh. Baru banget. Angkatan gua lagi. Sumpah angkatan gua. Gila sih. Gak expect lo terus. Soalnya gua pas baru tahu tuh pas gua ke Jogja. Jogja kan gua juga satu bis sama ceweknya nih. Gua sama temen gua ngeliat orangnya, kok dia gendut tapi kok kayak orang hamil itu kan, orang hamil sama orang gendut beda ya? Iya. Ini perutnya kan dia kayak agak ke bawah gitu. Kalau orang gendut kan perut tuh lebar ya? Iya, ini dia agak turun gitu. Udah nonjol. Jadi pas ini kayaknya Hamidun nih. Di situ langsung serius ya, Ge, jangan sujon aja, kan kita belum tahu. Mungkin dia gendut, cuman emang orang hamil tuh fisiknya kelihatan banget. Nah, itu dari cara jalan juga pasti kelihatan. Cara jalan dia kayak ngebuka dikit. Berarti waktu di Jogja itu udah berapa bulan dia? Kayaknya kan katanya tuh dia pas ngelakuinnya tuh pas bulan Desember, pas lagi pada ke villa. Kapan? Bulan Desember. Iya. Itu berapa bulan, Bu? Entah bulan Desember atau bulan Juni, kan lagi libur ini ya, semester. Iya. Nah, gue nggak tahu itu, gue masih ada kabar. Tapi itu kan korban ya, pelakunya itu di sekolah di situ juga. Iya. Masa sih? Dulu di DO sekarang. Dari keluar? Iya, emang harus disikap tegas. Cuman pastilah. Gue masih gak expect masih adik kayak gitu. Ya, aku juga nggak expect. Tapi gimana, orang mungkin udah nggak tahan dia. Udah nggak tahan ya? Nggak tahu ya. Awal nafsu. Gue kira kasus sekolah-sekolah tuh ya emang paling gede bullying terus parah banget gitu emang. Tapi yang paling parah juga tawuran pasti. Masa sih?
Tapi untuk Tawuran di kayaknya Satria tuh udah jarang dah. di Satria tuh udah nggak ada yang tawuran lagi. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada, Aman ada ya? aman. Tapi pernah diserang lagi. Pas itu diserang. Wah, nyusahin banget sih. Iya makanya. Nggak jelas banget SMK SMP atau SMK gitu yang nyerang tuh. SMP. Nah iya makanya gue jadi Najis. Itu pokoknya kayak denger SMP tahunan aneh juga ya. kayak kita masih udah SMP gila. SMP udah pegang-pegang gituan. Buset, gue megang pisau aja udah Gue SMP was-was. kayaknya paling parah megang apa? Gue itu doang nih kayaknya. Gue sisanya gue gak berani tuh melakukan hal itu tersebut karena was polos segala aman. Oh iya gue juga tuh. Aman. SMP gue juga aja. Gokil anjir. Senjata gue itu doang tuh satu-satunya gue pegang tuh yang bahaya tuh. Anjing aja yang Itu kalau gak ketahan ya, oh udah berapa cewek hamil. berapa tadi. Tapi emang banyak kasus Hamidun atau itu doang? Kayaknya aku baru tahu sih dong sih. Oh baru itu doang. Iya, Aman. yang baru-baru banget ya. Tapi yang lain-lain aman ya berarti dari bullying dan lain Kayaknya bullying tuh belum kelihatan, tapi pasti ada. Pasti ada ya? Pasti, tapi Nggak mungkin nggak terlalu parah parah, banget, nggak terlalu nggak parah parah. kayak di sinetron-sinetron lain tuh. ya. Sinetron di sekolah lain juga ada ya. Iya lupa. Tapi untungnya alhamdulillahnya kasus kita tuh gak ada pelecehan lah. Nah itu tuh Itu kita yang bahaya banget sebenarnya. pelecehan paling bahaya pasti merusak masa Ya depan. gua waktu pelatihan ketua OSIS sejakarta bukan sejakarta Barat se-DKI. Kan gua bagian batch sama SMK swasta karena gue swasta kan. Jadi ada banyak SMK swasta yang ikut juga se-Jakarta. Nah, kebetulan waktu hari kedua hari terakhir bintang tamunya Ambarita. Ambar itu. Jadi tuh dia udah buka sesi tanya jawab Q&A. Iya. Teman gua ternyata yang sekelompok sama gua dari Jakarta Timur itu dia dapat kasus pelecehan dan itu parah banget. Di sekolah dia. Iya, dan serius? pelecehnya itu pelakunya itu guru sampai ke kepala sekolah. Guru. Iya, guru-guru yang cowoknya itu sampai ke kepala sekolah. Serius. Guru ceweknya nggak bisa ngebelain dan dia malah mendukung nih ceweknya. Loh. Parahnya di situ. Nah setelah itu ditanya dong, ya terus gimana ya awal mulanya? Ternyata dia tuh anak tari, dia tuh pernah tampil di depan Presiden Jokowi. Wih, mantep banget berarti ada Nah, pengalamannya tuh. gacor dia. Iya. Tari tradisional dia udah banyak Kalau juara. udah tadi depan presiden udah Iya, bagus dia banget tuh udah pasti. banyak juara soalnya. Juara dia. Banyak. Terus dia udah mulai curhat-curhat. Ternyata awal mulanya tuh karena dia mulai tari dari Papua, tari tradisional dari Papua. Kan lu tau lah baju adat Papua gimana kan, terbuka kan. terbuka gitu ya. Nah dia tampil waktu itu di depan pejabat ya kalau nggak salah. Dia tampil tarian itu di sekolahnya dia tetap Oh, di tepatnya. sekolahannya. Nah terus dari situ nggak dilecehin katanya kamu pacaran aja sama guru A. Nanti saya kasih uang 300.000 setiap hari katanya begitu. Cabul banget, Bang. Nah itu dia Cabul banget nih. masalahnya orang-orang yang melakukan hal itu tuh bukan umurnya 20-an atau 20 ke bawah, enggak. Karena dia tuh hitungannya udah guru senior. Dia umurnya 30 atau 40-an gitu. Set. Bahkan sampai ada ya kepala sekolahnya kayak udah renta lah, mungkin usia 50 atau 60-an. Dan mereka mendukung hal itu. Parah banget ya sih. Kayak dinormalin aja sebagai bercanda. Masalahnya nggak semua orang kan bisa dibercandain gitu. Iya, apalagi ini pelecehan ini. Nah, Bisa apa? Gang ke mental kita pasti itu dia mental anak sebenarnya nggak aman, cuman karena dia udah kelas 11 deh waktu itu. Jadi mau nggak mau harus dipaksakan nanggung. Makanya itu menurut gua ya lu kelewatan sih kalau sampai lu ngelecehin murid tuh lu kelewatan banget. Tapi dilakuin serius. Dilakuin Serius dilakuin. waktu itu tuh dia dipegang-pegang atau diraba-raba gitu, gua lupa waktu dia cerita main nangis-nangis waktu itu. Parah banget. Alhamdulillahnya Pak Merito waktu itu mau bantu. Cuman gua nggak tahu ya kelanjutannya karena langsung lost kontak kan. Nah itu dia. Sebenarnya itu yang masih gua heran kayak, wah gila lu terlalu ini sih. Iya, Jahat banget anjir. pasti. Lu guru, lu tuh harusnya digugu dan ditiru gitu. Iya. Kenapa lu malah ya ngelakuin hal-hal buruk? Menurut gua nggak pantas banget. Apalagi kalau udah apa denger pelecehan tuh udah aduh kesel banget tuh pasti. Udah pengen Kesel nunjukin banget. aja gua rasanya Iya, sumpah. kalau depan ada guru nih, gua tonjokin aja tuh guru tuh asli. Iya kalau depan Kesel guru banget. pukul anjing. Iya. Kesel banget. Zaman sekarang tuh emang gitu kali. Iya, Wah, aduh. susah banget. Manusia, Apalagi sekarang ya banyak. manusia. Ya pedofil ya nggak sedikit.
Makanya yang punya anak kecil tuh sebenarnya harus diliatin. Iya pasti ya, yang punya anak kecil. Anak kecil cewek ya. Temen gua adenya itu kena kasus pedofil, dia diraba-raba, Serius. diraba-raba, dicium, terus sampai pantatnya dia dibuka. Anjir. Dia ngelecehin anak kecil loh, sepedo itu dia sama anak kecil. Set sampai dibuka-buka udah parah banget itu mah. Untungnya ketahuan sama tetangga, jadi tetangganya teriak, dikejar malah nggak kejar. Pas lagi di rumahnya itu. Atau Iya, anak lagi kecil? main di sekitar Lagi rumahnya, main. depan rumahnya malah. Set gila itu orang enggak. Kan namanya anak kecil nggak ngerti ya. Iya Terus lagi. lo gituin kayak parah banget sih. Pasti dikiranya dia kayak mau mandi itu kan. Nah itu dia. Tapi tetap aja jarang diitin sama orang asing tuh gak enak banget. Iya pasti. Gue juga ya gitulah, jarang gue melihat hal tersebut secara langsung. Secara langsung. Pernah. Iya, gue pernah ngeliat anak kecil dilecehin, ya kita tetap ngejar dong. Ya. Cuman kayaknya pelaku-pelaku itu lebih pinter ya. Dia tahu aja gitu jalan keluarnya kemana. Nah iya itu. Itu yang gue heran tuh kenapa gitu ya. Kayaknya harus hati-hati dah kalau ada orang sering lewat teman-teman tuh. Temen gue tuh juga dilecehin. Lu tahu kan dia tuh sekolah di Cengkareng SMP. Dia lagi nunggu bus sekolah, lagi nunggu BS, bus kuning tuh. Di halte ada orang keluar ngeluarin kemaluannya, cowok, terus serius begitu di depannya langsung. Serius? Iya. Parah banget ya. Goblok kan? Iya. Dan karena perempuan ya nggak bisa ngelawan dong, dia mau gimana? Jadi dia nangis. Gue denger ceritanya kayak tuh orang lakuin lagi deh sekali, pengen gue tarik. Gua Udah parah banget anjir, udah nunjukin kemaluannya itu. Iya, sampai Asli. depan langsung di depan siswa-siswa SMP itu. Wah. Pelakunya itu masa lu tua banget. Banyak Makanya nih itu kejadian kayak gitu di sosmed tuh. nggak cuma di sosmed kayaknya, hampir semuanya banyak. Lu harus menjaga predikat lu gitu, menjaga mental di sini tuh susah banget. Lu WNI ya, WNI coy. karena lu WNI itu susah banget. Makanya itu kayak menurut gue ya ada syukur nggak syukur, ada syukur sama kesalnya juga sih tinggal di Indo. Buruk jeleknya cuman ya udah mau gimana. Menikmati aja di Indo ini mah. Tapi lu udah punya pacar? Enggak. Tapi orang suka ada. Nggak mungkin, nggak mungkin. Dari SMK deh, dari SMK kelas 10 dari awal masuk SMK. Serius gue enggak. Tai. SMK pas Udah nggak apa-apa. Jangan. Ini pas kelas 10 semester akhir. Semester 1 deh ya, semester 1. Dekat sama teman SMP. Oh itu. Kayaknya gue tahu nih, udah tahu gue nih. Tahu kan? Udah tahu gue nih kayak harusnya gue tahu. Udah tahu belum? Iya, Tahu nggak? Tahu. Tahu kan? Nah, situ gue deket tuh beberapa bulan sampai bulan April. Terus Jadi jadi deket banget. jadian gak? Hah? Tes doang. Ngetes dong. HTS doang. HTS. Jarang. Lu tau gak si ceweknya curhat sama temennya apa jelek-jelekin dia nih. Gara-gara gitu. Serius loh. Katanya dia lu pas deket itu gak pacaran, katanya lu udah suka juga katanya sama adik, nggak tahu sama adik kelasnya atau sama kakak kelas lu gitu. Katanya Adik gitu. kelasnya suka sama gua anjir. Jadi lu HTS sama dia kan? Katanya di Satria lu ada yang lu sukain. Enggak ada. Pas sama dia gua nggak ada. Nah, Dekat itu sama dia teman makanya. sekolah. Oh, pantesan lu di ini nih, lu ternyata kurang Siapa ajar sih? juga ya, Siapa sih? ya. Lu kurang ajar juga ya. Sangkatan loh. Iya, kurang ajar juga ya ternyata. Serius lu cerita. Dia ngomong sama temennya ngomong ke gua. Serius, nyampenya begitu. Katanya kayak, masa sih Fajar deketin cewek, udah deket, masa iya suka sama yang lain gitu. Tahu kan pikiran gua, tahu kan pikiran gua. Makanya itu anjing. Selalu aja udah ketransfer deh. Kita se-connect itu, jangan sebut tahu ya. Lu tahu kenal lah, sering lu deket juga kan sama dia. Dekat sebagai apa? Kan lu teman sekelasnya. Sekelas? Oh. Teman sekelas lu. Oh ya, SMP. I know. Tapi yang bikin momen di SMK tuh apa? Astagfirullahaladzim, mengasarkan gua. Ya apa yang Pas di SMK ya, aduh kayaknya gue lupa dah SMK tuh gue ngapain aja ya. Lupa, sumpah gue lupa banget. Kira-kira apa? Yang lu inget dah sampai sekarang, kayak dari awal masuk lu kepleset kah atau apa yang buat dari momen? Kayaknya nggak ada deh.
Masa sih gak ada? Mana cek gitu. Serius? Paling cuma dikatain doang. Tahu kan lu ngatain gua apaan? Nikah. Ah ini kan. Tapi banyak yang kata gitu ya? Cuman teman Iya, yang dekat doang yang kan dekat doang. maksudnya. Kalau yang gak deket gua tampolin lah. Kali orang dikatain juga mau kok. Orang dikatain juga Kebanggaan lu sekarang jadi amat tukang, Cok. Apaan, Cok? Amat tukang member. Enggak. Itulah dari kita hitamkan Satria Jar. santai. Tapi ternyata saya enak gitu ya, karena lu banyak teman-teman SMP kita juga. Satria gila. Tapi deket anjir. Nah itu dia. Cuma deket sama Sultan kayak sama Rani. Ya tetap aja kan banyak masih termasuk. Iya. Gue mau daftar Satria juga tuh padahal. Lu sih kenapa paling bawah anjing, gue kesel banget. Waduh, kan masih ada akuntansi. Hah? Akuntansi ada. Ya Allah, gue gak kepikiran masuk akuntansi nih sampai sekarang. Ya gila, sayang banget. Yang penting gue waktu itu rame-rame aja lah dulu yang banyak temennya. Gue mau daftar gue liat. Nama gue ya, paling bawah ya? Yang lain aja, Aduh. yang lain. Akhirnya ya gue kesel juga kan kayak, gue kelewatan gara-gara kita jalan-jalan SMP tuh. Gue lupa daftar sekolah. Oh, Pas ke Bogor serius? kita, iya. Oh iya, pas Itu kan Bogor udah terakhir mau itu. itu terakhir ya? Kan gue pinjam HP lu buat nelpon emak gue. Oh iya, ingat. Iya, makanya itu gue kayak, anjing ini sialan juga nih. Harusnya keterima gue negeri. Ya, Cuman ente. kayak, ya udahlah, emang rezekinya di sini dah kayaknya dah. Gue pas SMP gue nggak mikirin negeri, sumpah. Nilai gue jelek banget kok. Sama, kita juga sama semua karena kan kita nggak tahu ya jadi penilaian tuh apa. Menurut gua Iya. SMP kita nggak terlalu proper gitu buat nilai ke depannya. Iya, pas. Kayak yang penting ya udahlah sekolah sekolah, dapat masuk. negeri syukur nggak ya udah gitu. Kayak gua kesel tuh gitu dah. Aduh. Nah makanya itu gua tuh senang dekat sama kalian tuh apa ya, karena kita udah kenalan padahal nggak lama-lama banget, cuman Enggak. momennya itu, memorinya itu loh, Iya, berkesan gitu. Pas SMP itu cuma setahun doang kan, Iya. tatap muka tuh. Setahun memorinya baik banget iya, kan. padahal kita awal ketemu kayak cek-cek katanya Iya, kan bodo siapa amat. sih, siapa? Terus lama-lama wah kayak juga ada orang Udah kenal malah makin ngelunjak. gua banget tuh Megang-megangnya pada ngejas banget. dari mana Jangan. dorong wah bahaya dia Ada. tapi kayaknya kasus remaja ya paling bahaya itu hamil ya. Itu bahaya banget Gua lah seneng pasti banget lah. sih gua udah Iya, bangga banget kita tuh sama nggak nambah populasi dan yang kuat ya. ya gua di umur segini gua nggak ngambilin anak orang, nggak ikut tawuran, nggak mabuk, nggak ngerokok, gua udah bangga banget. Rokok. Gua nggak tahu tadi. Udah minum nih. Jangan dong, jangan. Ini produk baru nih, Dar. Baru. Gua mah mau flexing doang nih. Sunbright asik dari bos. Apa artinya nih? Sunbright. Sunbright. Jadi tuh sebenarnya awal Sunbright. Terinspirasi gue dari One Piece namanya. Oh, One Piece wah. Jadi B-nya itu sebenarnya nggak dibaca. Sandi udah gitu doang. Cuman ya kayaknya ada brand-brand yang mirip-mirip kita tiru dikit lah. Buat sendiri nih. Hah? Buat sendiri. Gue sendiri dari awal, Keren prosesnya dari banget, awal, coy. lu botol sampai beli. Keren-keren nggak bisa sendiri sendiri. Ini udah jual nih. BOS, jual. Ini yang gede ini berapa sih? 7.000 ya? 7.000? 5.000. Karena banyak ini. Kalau ngikutin harga pasar mah nggak kejual gua. Kalau Jual saing. 8.900, iya karena udah ada yang lain kan. Makanya Iya. gua jual lebih murah. Harga ibu rumah tangga banget dah. Harga kaki 5 ini mah. Cepet banget deh. Tuh, Sunbright dari Bos, brand of SMK PGRI 2. Makanya nih gua setelah ini gua bikin produk baru. Apa tuh? Niatnya gua makanan, cuman ya Makanan. nggak tahu lah, stay tune aja lah. Lihat nanti. Nah, kerjasama kita. Ais, boleh. Kalau makanan gua ayoin dah. Nah, Buat gua produk ada kepikiran ini sih, gua mau open kantin online. kantin online gimana tuh? Ya jadi mereka tuh PO gitu, mesen dari online kayak Oh, misalkan, order. Iya, hari ini gua mau beli ayam ini dong, ayam goreng sekian. Oh ya udah, terambilnya di ruang OSIS gitu atau di Oh, depan sekolah. cuma buat lingkungan sini doang. Iya, Teman sekolah. baru niat. Buat yang Oh. lain juga bisa, cuman kan ongkirnya tanggung sendiri. Oh, iya sih. Ongkos kirimnya itu. Apalagi kalau yang mesen jauh juga. Ya kalau dari sekolah kayaknya nggak akan ada ongkir karena harganya udah sesuai gitu. Karena yang jual tuh harusnya siswa-siswa. Nah kayak lu kan waktu itu jual mie ayam kan? Gua pas tuh iya mie ayam. Nah gue mau jual kayak gitu niatnya. Jadi orang-orang yang jualan itu bisa gue support dari situ. Oh Gue iya. bantuin. Cuman susah deh kayaknya dah. Susah kalau makanan sekarang lah. Ngikutin tren. Ikutin Ada FOMO. Mau bikin seblak nggak bisa gua. Seblak gimana yang enak? Karena Gua juga di- bisa. Makanya, wah gila enak banget sih. Gua kemarin ketemu sama teman gua kan, teman SD dia sekolah di MUBA. Apa tuh? Waktu itu dia jadi ketua OSIS juga. Dia inian
Gue udah ngomong sama dia, Heeh. lu bantuin gue kak bikin inian apa namanya brand makanan, kata dia. Yaudah nanti aja kalau misalkan lu udah siapin temanya gue bantuin, katanya gitu. Cuman gue gak tahu nih, masih gue tagih nih, ntar gue tagih sama gue nih asli. Pas kapan tuh dia ngomong kayak gitu? Udah cukup lama sih, karena tuh perencanaan ini tuh udah lama. Ini aja udah lama banget perencanaan dari tahun kemarin nih, baru jadi tahun ini. Gila, mantep banget ya. Makanya sebenarnya ya kayak gue mau ngembangin skill mereka juga lah, skill jualan. Jadi nggak Iya. cuma masuk PGRI sekolah ya dapat jasa, enggak. Iya Gue lah, pengen harus mereka naikin dapat, skill. iya mereka dapat pengalaman dari jual ini, Iya benar. dari benar. bikin ini jual ini. Jadi ya lu lihat sendiri aja tingkat pengangguran di Indonesia kan banyak ya. Banyak banget. Nyari kerja kan susah. Iya. Makanya gue ngajarin di PGRI tuh mereka tuh kayak gue sama teman-teman gue tuh diajarin buat berwirausaha. Bagus tuh, bagus. Iya, makanya jadi dari awal tuh kita bikin ini dulu. Ntar kedepannya nambah lagi. Semoga ini nanti Pelan-pelan bisa dulu, pelan-pelan. sebulan 500 botol ya. Amin, amin. Nah itu gua. Susah sebenarnya kalau mau jualan di Indonesia tuh susah karena ekonominya kan nggak bener-bener amat gitu. Iya. Kayak ya kita ngambil contoh dari pedagang kaki lima atau lain sebagainya kan. Mau nggak mau nih kayak gini ya kita mau harus bersaing. Ada brand besar juga ya elah. Saingin aja. Ya, siapa lu? Ya. Ini nanti menguasai basmol ini. Tahu ya, Sosati. Basmol. Ambisi gue itu sebelum lulus. Ya ada Gas lah. kenangan. Tapi enak ya Jar, ternyata ya Jar ya lu ya. Apa nih? Dari sekolah. Apa enaknya nih? Karena lu banyak temen. Iya. Nah, temen. setelah itu lu di sana juga kan banyak dikenal juga kan awalnya kan. Iya, gue pas dikenal tuh pas masuk pramuka gue baru dikenal. Iya. Nah, lu pramukanya lu udah ikut apa aja sih? Gue latkap udah gue udah ikut, tapi kayak Raimuna Jambore gue nggak pernah ikut. Kok nggak pernah? Kenapa? Sama ini Jota Joti. Iya, Jota kenapa Joti tuh gue seluruh dunia. Kenapa nggak ikut lo waktu itu? Soalnya tuh gue kayak gimana ya? Dulu gue nggak aktif itu soalnya. Nggak aktif itu. Soalnya kan gue pramuka dari kelas 10. Baru ikut tuh. Karena Baru kita ikut. kan SMP juga ikut kan? SMP gue enggak. Oh iya, Iya, kan gue cuma basket doang. Lupa gua. SMP gue mikirnya tinggal beberapa bulan lagi nggak usah ngelanjutin. Iya, gua tuh waktu kelas 9 tuh benar-benar titik banyak masalah gitu gua. Serius. Internal gua tuh terganggu ya. Jadi gua kayak yaudah gua cut off semua, udah bodo amat gua nggak ikut apa-apa gua di rumahnya gua. Serius deh. Mungkin karena ini kayak pergaulan. Iya, pergaulan pasti. Pergaulan gua mungkin. Jadi kayak aduh bodo amat gua cut offin, gua nggak mau ikut apa-apa, udah gua tinggal aja. Terus ternyata pas lulus ke PGRI baru beberapa bulan kan ada acara di pramuka di apa kan? Iya, Di iya. SMP kita. Nah, Gue nggak ikut kayaknya. ada ada Jarpi dah kalau nggak salah. Pas Persami ya? Iya pas Pesami yang gabungan itu. Oh iya, iya. Ada lu kan? Ada gue, tapi Kita foto. gue nggak ikut pramuka itu. Iya Gue cuma datang doang. semuanya kan. Iya. Makanya itu pas gue ternyata pas ngumpul, oh ternyata emang fungsinya tuh buat ini gitu. Lu jadi nggak lulus buat lulus doang, jadi lu ada koneksi. Nah, makanya itu gua awal-awal tuh gue di PGRI gue malas banget orangnya. Tuh males, gue nggak mau ikut OSIS, gue nggak mau ikut ekskul, pokoknya gue pulang, udah gue sekolah pulang anjing. Mau rebahan. Kok mau masuk? Itu dia gue kesel gitu. Pas MPLS Jar, ketos gue menye-menye Jar. Laki Menye-menye, loh. serius? Iya, padahal tinggal bilang ya, Dek besok bawa nempek sama bawa bekal. Udah gitu doang kan gampang. Lo ngomong pakai mic Simple, bisa. simple ya. Ini udah pakai mic ngomongnya nggak kedengeran, terus laganya kayak orang obat asli. Gue kayak ini orang itu gua nggak gitu bang. Oh lo mau langsung tutorin gitu? Iya, nah, tanya dia ya kan awal-awal masuk kan, gue teriak kan, tulis saya bang, tulis saya di papan tulis, makanya gue asal gue ikut join. Awalnya gue gak mau aktif tapi lama-lama wah juga nih, ke trigger gitu, Iya. gitu kayak ya udahlah akhirnya, terus basah gue Udah terlanjur. terlanjur nyebur aja. Iya. Wah, udah cuma testing doang, gue nyoba-nyoba. Nah, gue juga dulu pengen masuk OSIS sebenarnya. Terus? Tapi gimana ya? Ini sebenarnya lucu nggak lucu sih. Jadi kan gue pas MPLS hari terakhir tuh ambil formulir pendaftaran OSIS. Ambil nih ya. Ada waktu Nah itu gue udah tulis, udah gue stempel, udah tanda tangan. Terus pas hari hanya formulirnya hilang. Masa sih? Pas mau interview hilang. Lu taruh mana? Nah itu gue bingung. Masa formulir lu stempel tiba-tiba kabur? Soalnya dulu gue nggak pernah nyimpen sendiri, gue nyimpen ke bunda gue. Terus bunda lu hilang, bunda lu nggak tahu juga. Iya hilang.
Gue juga ini masih misteri ini. Aneh Asli. banget, Jar. Gue kasihan sama temen gue. Kenapa bang? Kan gue mau bareng sama dia interviewnya. Dia beli sendiri ya. Tapi emang tahi sih itu. Itu, aduh. Emang lupa nih. Kita kurang fokus gitu. Gue juga naruh barang. Di mana ya? Padahal Iya, kita yang naruh. Iya, kita yang naruh tapi malah kita ngilang. Nah itu dia. Susah itu kayak mau gimana lagi ya? Iya namanya. Lemot banget anjing. Nggak fokus harus dilatih lagi nih. Susah sih emang kayak kita juga sebagai remaja ya remaja jompo Ini ini pasti. baru sebentar pegel iya. ya maunya rebahan aja kita udah kebiasaan dari covid kali ya. Iya tuh pasti kebawa dari covid. Itu karena kan dari sebelum covid kita aktif banget terus tiba-tiba covid kan. Oh iya, gue pas MI itu gue masuk pramuka juga gue malah. Sama gue juga SD gue pramuka. Pas apa covid anjir malas banget gue ya. Nggak tahu tuh gue berasa sih pas covid tuh berasa banget Jar. Iya asli. Nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana. Makin lama-lama kayak udahlah males. Terus pakai masker, terus belum lagi kan kalau ada yang kena kita juga harus isolasi. Untungnya gue nggak pernah kena, walaupun gue sering keluar. Iya kasihan gitu maksudnya sama orang-orang yang nyari nafkah kayak perantau. Iya lagi kasihan. Coba ya gitu lah. Setiap ada kejadian pasti ada orang kaya baru tuh kesal banget tuh. Nah gitu ya. Siapa ya? Hah? Sindir siapa? Gak ada yang disindir, gua kan cuma ngeliat. Kayak kan nyindir orang. Mencurigakan nih. Wah iya lagi. Jadi kalau nggak, tapi menurut gua kalau kita nggak kena covid, kita Indonesia nggak akan semaju ini dah. Iya. Kayak kita nggak akan pakai Google Classmeet, kita nggak akan bikin Google Classroom. Nggak kepikiran ini ya? Iya, YouTube bukan nggak akan terlalu berkembang. Gitu, jadi kayak pembelajarannya stuck di sekolah saja gitu, di sekolah. Makanya tuh gue udah mikir, ya ini kayak ada ini ada apa namanya? Ada baiknya juga tuh. 2 tahun itu kita jadi tahu digital tuh. Nah itu dia kita jadi belajar banyak kan. Iya. Makanya itu menurut gua ada sisi positif negatifnya sih. Cuman tetap aja negatifnya kebanyakan. Negatifnya banyak banget. Ekonomi pasti langsung turun. Nah itu dia. Apalagi dulu kita masuk ditembak dulu. Apa tuh? Yang di cek suhu. Oh iya. Pas ini ya kelas berapa tuh kita masuk Pak? Kelas 7 lu masuk gak sih? Kelas 7 gua kan kelas 7 tuh nggak pernah masuk ini. Masa sih lu nggak pernah ke sekolah? Enggak. Gue dari kelas 7 SMP masuk soalnya. Nggak ya? Serius? Gue nggak pernah malah. Gue Zoom dulu. Zoom, Classmeet kan tuh. Google Classroom. Gue nggak pernah Zoom. Gue nggak pernah ngerjain tugas makanya gue sekolah. Malas anjir. Nilai lo ada yang nol nggak? Hah? Pas COVID? Kenapa? Ada yang nol nggak nilai lo? Bukan nol lagi, nggak ada malah. Serius? Kosong, Cok. Parah banget. Karena gue males. Bukan males, karena apa ya? Waktu SMP tuh gue mikir kayak, wah nih, guru juga nih. Masih tugas banyak banget kan? Iya, siapa ya? Pas itu, aduh, guru IPS yang masih tugas banyak banget. Bu Salma ya? Iya. Bu Salma emang nih. Parah sih. Parah banget. Bu Salma emang ya. Tapi emang ya ada sisi positifnya sih kita jadi harus ini kan produktif. Cuman ya males. Nah, kita tuh males tuh. Penyakit kita tuh pasti males mulu. Karena apa ya, kita di rumah bukan nggak mau ngerjain, karena ada kerjaan-kerjaan lain gitu di rumah. Untung aja gue harus bantuin. Iya, makanya itu kata gua enak juga sih sebenarnya di rumah, cuman gak enaknya ya gitu ngerjain itu. Iya itu. Tugasnya banyak banget gila. Kalau nyontek susah, Cok. Iya lagi. Harus nge-WA nih. Oi nih. Kalau tidur gimana lu? Itu. Dulu gue nyontek sama siapa? Sama Runai deh kayaknya. Gue nyontek tuh sama Rizwan dulu. Ya lu mah emang udah biji lo Rizwan. Rizwan tuh pinter banget Cok dulu, Cok. Kan dulu. Sekarang gak dong. Gua marah banget. Dia lebih pinter sekarang malah. Gokil. Dia RPL ya? Apa tuh RPL? Rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak. Iya, perangkat. Oh, kayak TKJ gitu ya? Iya. Oh iya, gitu. Kalau TKJ kan lu ngurusin kabel, kalau RPL kayak lebih ngurus coding gitu. Lunak ya. Ngurusin software. Keren sih, gue ngeliat IG dia juga keren sih, Jar. Yang bikin ucapan itu. Iya, Cok. Jangan rejat gitu dong. Harus lulus. Dia walaupun kayak gimana ya, dia dapet cewek dulu anjing. Parah kan? Enggak kan? Sumpah kan? Parah banget. Gue juga kayak sih kawan kayak, wah gila, bahkan Rizwan pun menemukan cinta sejati. Lah gua, buset ya. Gitu banget ya. Sempet aja, sumpah itu. Tapi lu kan dekat juga sama adik kelas, Jar. Dulu. Dulu kita nggak ketemu kelas ya? Kelas 10. Kelas.
Ini sebel. Itu si MM itu ya, si MM itu. Siapa tuh? M itu gue. Itu. Gimana itu? Masih bahas. Oh, nggak usah dibahas. Jangan ntar orang Harusnya tuh lo membahas itu, Jar. apa nih? Gue kepo kayak, lu ketemu M gimana dulu? Pas mana? Dulu pas SMP. SMP. Ya. Pas awal-awal. Gimana tuh? Itu pas masih ini ya, COVID ya? Masih COVID kan? Nah itu, gue ketemu di app. Maksud sih? Serius. Jadi gini, gue pas abis yang itu 15 Syaban apa tuh? Apa? Ih, gue juga lupa. Astagfirullahaladzim, gue lupa Nifsu. Oh, Nisfu, astagfirullahaladzim. Ya. Ya, Nisfu. Nisfu. Nah, gue main nih ke rumah Farhan. Main Epep, kan dulu kan Epep dulu tuh. Nah, Farhan ternyata ngajak temen rumahnya. Nah, Oh, si M itu. M. Terus? Di situ M tuh apa puji gue, weh kamu jago banget. Ini bumper aja di MM. Gokil. Langsung gue tukeran kontak. Anjing. Langsung chat. Tadi yang ini ya itu. Nah, terus langsung gue deket sama dia. Gosip chatan. Gokil si Idi. Gitu. Lu sampai jadian lu gila. Gila banget dulu sumpah. Tetep aja kan lu jadian, Jar. Iya sih. Salah ya. Kalau inget-inget bucin di FF, woy. Tapi keren loh, lu kenalan di FF tuh. Nah, iya itu gue juga bingung dah. Gila, gokil banget ya. Cinta pertama di FF. Gue tau dia Itu cinta pertama nggak sih? Iya nggak sih cinta pertama itu? Lu baru pertama kali kan? Iya pertama kali gue ngerasain jatuh cinta itu. Terus sisa-sisanya? Sisanya kan kayak pas SMP kelas 9 gue deket sama orang, sama kelasan gue. Siapa sih kelasan lu? Ada inisialnya A, tapi bukan pacar si Nabil, temennya, tahu kan? Yang orang Kompas. Iya, bukan Kompas, Kembangan. Tahu Jija, Jija. Tahu. Temennya. Iya, yang orang deket- Kompas kan, yang dia ngelewatin jembatan rumahnya sebelah kiri. Nah iya, bukan Kompas dong. Kompas itu mah sama belum- lagi. belum Kompas ya? Iya, belum Di situ Kompas. lah pokoknya. Di situ gue deket sebulan. Banget sih. Nah, abis itu gue gak pernah suka sama orang lagi. Iya. Pernah gue enggak. Oh enggak, sama teman kelas fit deh. Tapi cuma diem-diem doang. Nggak diem-diemnya gimana maksudnya? Lu pacaran kayak yaudah kita Enggak aja. pacaran, cuma gue suka doang sama dia. Diem man, gue diem. Suka tuh harus ditembak. Enggak. Jar. Jadi abis gue deket dengan si A, itu 2 bulan gue nggak suka sama orang tuh. Nah pas event ini apa sih yang latihan pas bulan Desember pokoknya lah, gue udah mulai suka sama si ini. Siapa? Jago, gue siapa kasih tahu? Enggak, udah pokoknya si Lo gantian. serius. Ntar gue kasih. Wah, khawatir deh. Topik hangat. Ada ini lagi ya. Tutup. Iya. Terus di sini. Woi, ntar ada lagi sih. Terus. Dong. Iya, Gua awal suka sama dia tuh pas SMP. Nah, gue kayak nggak mau ngungkapin perasaan soalnya gue udah ngerasain dua itu tuh udah nggak mau lagi. Trauma ya? Iya. Nah, tapi tiba-tiba nggak tahu kenapa pas kelas 10 udah masuk SMK nih, pas bulan November kalau nggak salah dah. Dia ngechat gua. Kenapa? Minta anterin, minta jemput. Dia tuh lagi latihan gitu. Iya. Nah, dia minta jemput. Kata gua, ayolah gas. Saya lah gas, langsung gas. Gokil Jar. Gokil wajar. Terus. Nah, situ abis itu seinget gue ya, gue ngajakin dia jajan Sejauh itu ya ternyata ya. Iya. Gue ngajakin dia jajan, dia minta temenin beli kue buat gurunya, kan tuh lagi hari guru. Oh iya Desember ya? Iya, November Desember lah. Situ. Hari guru kapan sih Pak? 25 November. Berarti Pokoknya sebelum dekat itu November. Iya, di situ Iya, gue iya, baru ngerti. kayak deket lah. Nah, di situ gak tau kenapa gue chatan terus nih. Kebawa perasaan gue kan Baper ada ini najis. Terus. awalnya tuh gak mau mikirin lagi kalau sama dia. Kata gue udah beda SMP, udah gak bakal bisa nih. Tapi bisa kan? Ternyata malah bisa. Bisa kan? Bisa. Yang itu apa harus dicoba. Nggak kayak yang temen yang lagi di belakang kamera ini nih.
Kenapa dia? Ya gitu lah, sama kayak lu. Cuman dia nggak dicoba lagi, nggak bisa katanya nggak bisa. Sama nih gua juga Susah. lagi suka sama temen sekolah. Udah berapa bulan ya? Gila. Gua suka dia pas awal masuk kelas 12. Sekelas. Enggak, beda kelas. Tapi satu sekolah. Namanya siapa namanya? Ah, jangan nama ah. Inisial. Inisial dia biasanya dipanggil tuh dengan inisial A. Tapi nama dia tuh banyak N. Gue cari tahu. Mau gue salah. Gue cari. Oh, aja ntar di mute apa? Mute apa? Ini mute ya. Siapa? Udah tahu aja. Di mute ya. Di mute kan lu lihat sendiri. Namanya tuh Gokil. dia tuh teman pramuka gua. Berat. Teman pramuka. Makanya gue disitu nggak mau ngungkapin. Tapi kenapa nggak mau ngungkapin gitu? Kalau gue pribadi kayak suka sama cewek, udah deketin aja. Kayak kenapa enggak? Gue deketin mulu. Ya itu dia kenapa lu nggak Kayak- coba kayak tembak aja? Ngungkapin. Ya cuman ungkapin aja. Kayaknya gue nggak mau ngerasa asing, nggak mau asing. Ya, nggak akan Gue sama ini sama si asing. Karena lu sama N asing itu lu nggak lanjut kontekan, maksudnya tuh dalam hal tuh kayak lu udah terlanjur kayak udah kesel gitu, entah kesel atau malu ya. Karena antara hal itu kan, Iya. ya udah gengsi lah. Nah, gengsinya ini sebenarnya yang lu harus nggak lu terlalu tekenin. Oh iya bener. Kayak gue sama mantan gue, gila. Lihat aja mantan Arya mana sih, Mantan. lihat aja. Makanya gue kayak ya udah sebenarnya tuh ada bagusnya loh, lu tetap kontekan, kayak lu bisa tukar informasi kan, lu bisa tetap chatan. Tapi jeleknya ya tergantung lu nya sebenarnya, lu sebaper itu atau enggak. Sekarang sih udah enggak sih, Bah. Udah gue udah belajar dari Makanya menurut gue ya lu ungkapin aja Jar, daripada lulus nyesel. dia mau pindah Bandung lagi. Nah, mending dicoba gagal daripada tidak sama sekali. Asik. Ini serius loh. Keren. Serius. Aduh, gue jadi ini dah. Gue juga suka sama cewek kayak ya udah, suka aja kan. Suka aja. Jadi kalau misalkan menurut gue kayak coba gue mau tembak, nggak terlalu penasaran itu, karena gue sukanya gue ya suka aja, gue nggak penasaran. Oh. Jadi kayak iya. ya udahlah gue terima aja. Lu mau kayak gimana gitu ya, gue terima karena gue suka kan. Iya. Ya, kayak lu gimana? Kalau lu gimana? Apa nih? Lu kan suka tuh, lu suka masih M gitu. N. Ya, itu dia. Ya paling gue tuh kayak cuman jahilin dia doang, tau gak sih? Jahil gitu. Gue sering. Asik. Jangan sebutin aja jahilinnya ngapain, nanti dia tahu aja. Ngapain? Oh, kalau gue lebih ke arah nalik tari BH sih. Biar semangat. Serius ini? Biar semangat. Kan dia ngantukan, jadi gue dari belakang. Murah banget itu. Gitu sih hari gue. Kalau gue ya, kalau gue Nggak boleh gak sih? Terlalu ini gak sih? biar dia seger Jar. Kan langsung ngantuk. Wah anjing gitu. Oh gitu Kan caranya. ngantuk. Oh gitu caranya. Oh, oke. Jangan ditiru. Jangan Teman ditiru. kelas gue ada sih yang sering ngantukan nih. Aduh. Kalau cowok gue nggak bisa ngatasin cowok ngantukan tuh. Gampang. Apa yang mau tinggal. gue tarik sempak? Itu susah Jar, susah. Gak bisa. Kalau cowok tuh udah nggak usah diganggu. Iya. Udah, lo sama dunia lo aja dulu terus. Iya, Wah, cowok udah tidur udah ini ya. udah pasti beda. capek banget kalau cowok udah tidur udah bodo amat aku. Tapi lu ada niatan lu lanjut kuliah nggak? Atau lu Pasti mau lah, lanjut gua. paskib gitu? Kalau basket pasti gue kayak jadi kerja sampingan sih. Mengajar kan? Iya ngajar, gajinya lumayan sih itu. Nah, tapi kalau misalkan lu kuliah itu, misalkan ya lu udah keterima kuliah, nah lu di kuliah itu lu mau ngelanjutin hal itu nggak? Di kuliah nggak ada yang namanya paskib di kuliah ya di kuliah. Iya, karena Tapi enggak, ada maksud namanya purna. Di paskib Nah. tuh purna ada. Gue tahu itu. Iya, tahu kan? Nah, masalahnya maksud gue kan lu kalau kuliah lu udah pasti dapat koneksi kan. Nah, kalau lu masih melanjutin hal itu, terus ada temen yang ngajak lu mau ikut ya? Ikut pasti. Pasti ikut. Hobi gue sekarang. Gila, udah jadi hobi, udah Hobi, cinta asli, banget ya. udah cinta banget sama paskib ini mah. Tapi kalau semisal lu nih ntar lulus, lu mau kemana dulu? Yang hal yang mau lu tuju tuh apa dulu? Kuliah. Kuliah. Lu ada tujuan tertentu nggak dari Pasti. PTN? Pasti petenda. Top 10 ya? Top 10. Top Ui, 5 malah. Enggak. Di Bandung. Oh, ITB. Oh, gila. Mau jadi anak teknik Witras abang. engineer. Mau jadi anak teknik. Siap itu. Aduh, tapi- Jauhnya kan anak-anak FEB ini.
Gokil. Tapi kalau gue pribadi gue kayak agak lumayan males sih sebenarnya buat lanjutin pendidikan. Kenapa tuh? Cuman kayak ya gimana ya, pressure-nya mungkin. Oh iya. Makanya itu gue mau ngejar tuh palingan yang jalur-jalur aman aja sih. Gue nggak mau nyoba-nyoba. Gue udah pasti kayak gue mau ngambil kedinasan lah. Pasti. Di Indonesia hidup lu tuh nggak aman kalau lu bukan PNS. Aduh. Itu doang sih paling. PNS lagi ya. Iya kan harus. Iya, Karena yang kerja cuman 8 jam, lu kerja dapat tunjangan, terus gaji lu UMR apa? PNS doang, PNS. Cok. Jarang Iya, gitu iya, swasta-swasta yang melakukan hal yang ada kesempatan kayak gitu. Iya benar. Makanya itu apalagi kan sekarang nyari kerja susah ya. Udah PNS dah lu mau ngapain PNS. Untungnya lu ada plan sih kalau ini. Apa tuh? Lanjutin bapak, usaha bapak. Oh, Iya tahu. lu usaha apa sih? Usaha mie ayam. Oh, jadi lu ngelanjutin mie ayam. Pasti. Udah mau mulai belajar buat kayak ngolah mie-nya kan. Mie-nya tuh buat sendiri nih. Oh, lu buat sendiri nggak beli berarti? Iya, bapak gua beli ngolah sendiri. Jadi tapi pas diolah itu dibuat jadi mie. Oh, tapi susah nggak sih Jar ngolah mie gitu Jar? Susah nggak susah sih sebenarnya kalau mau belajar pasti. Alatnya nggak sih Jar? Nggak ada, cuman modal baskom, sendok udah tinggal aduk-aduk. Oh iya, Gitu doang. gitu doang. Oh. Yang susah tuh cetaknya. Nah, nyetak Nah itu itu, gimana Jar, Pak? itu ayah gua suruh orang ada kenalan dia. Nyetak tuh gimana sih maksudnya? Nyetak mie kan kayak gimana ya caranya ya? Gua nggak terlalu tahu sih. Kan kalau gue lihat mie ayam itu kan yang awalnya gumpal gitu kan, panjang-panjang, nah, itu Iya. kayak gitu. Iya kayak gitu yang gumpal-gumpal itu. Ah, I Gitu. see. Susah juga kan itu. Pasti susah. Nah itu dia. Tapi menurut gua mie ayam yang mie-nya dibuat sendiri itu lebih enak tuh. Kayak dia bisa apa ya? Bisa Punya ciri khasnya. ada ciri khasnya tuh karena dia bisa mengatur gitu kayak. Nah, iya Gua itu. kenyal apa enggak ya? Itu. Nah itu. Enak. Bapak gua tuh ada 4 varian mie. Buset, banyak banget. Apa nih Jar? Kasih tau Jar. Sama kayak mie biasa, mie reguler kayak mie ayam biasanya. Ah, Habis itu mie lebar. Mie lebar tau gak? Kayak kue tiaw. iya yang gede kan? Yang gede. Iya. Mie spesial. Mie spesial tuh apa? Kayak ini. Dia tuh bentuknya keriting. Habis itu kayak spaghetti deh, kayak spaghetti. Kayak spaghetti. Soalnya dia buatnya pakai telur bebek. Oh, mie spesial. Mie Kalau yang spesial. lain Nah, ini paling best seller nih, Apa? mie hijau. mie hijau. Iya, mie hijau pakai bayam apa namanya? Pokoknya dari Enggak. sayur poling. Gimana kan kalau mie kan tepung lah ini bayam maksudnya gimana? Mie bukan bayam, sayur poling. Nah itu gimana? Itu jadi di blender dulu sayurnya, nanti dicampur pakai apa ya? Tepung juga, pakai tepung juga. Jadi campur. Oh jadi pewarna ya dia. Tapi rasanya Pasti kayak ini sayur poling. gue kayaknya nggak pernah makan deh sayur poling. Apa sih sayur apa? Sayur poling tuh aduh. Gue juga kurang tahu sih sayur poling, soalnya gue juga baru tahu. Tapi rasanya itu tetap mie pada umumnya atau ada rasa yang lain? Ada rasa sayur. Oh, sayur. Lebih sayur, Berarti lebih tetap sayur. ya, tetap ya. Tetap. Oh, gue baru tahu malah anjir. Iya. Mie hijau tuh. Jarang gue nemuin mie ayam berwarna. Iya. Gue harus coba. Datang aja ke Mercu Buana. Dia sebelah mana jualannya sih? dia di kantin Mercu Buana. Di kantin. Iya. Oh, bisa dong ke dalam. Bisa. Tahu gue tahu. Tahu kan? Gue belum pernah nyobain sih, cuman nih kayaknya nih menarik nih. Harus cobain gak sih? Harus. Tapi di rumah lo masih? Di rumah udah kagak. Oh, tinggal yang di kantin. Iya. Hmm. Kan di rumah kan pakai gerobak nyewa. Oh, gerobak. Udah diambil. Berapa kalau nyewa gerobak Jar? Kayaknya kalau sebulan tuh 300-an deh. Lumayan nih berarti. Lumayan itu. Modal lah itu. Anjir. Itu pas awal jualan di rumah tuh pas COVID. Oh, Nah, iya. itu pas lagi kan. COVID kan yang di kantin di-cut tuh. Semuanya tuh di-cut tuh. Jadi ya gua kayak kepikiran buat nyewa gerobak Jualan di rumah. jualan Oh, gitu. keren sih lo, gila, gokil. Udah temen gue yang gokil aja. Tapi emang enak lu berarti ya. Kayak lu ada planning tersendiri, udah tersusun lah. Iya, tinggal guanya doang nih yang mau belajar apa enggak. Nah itu dia Dar. Nah itu. Kayak sayang sih Dar kalau lu gak belajar itu kayak sayang. Iya pasti gue belajar, pasti. Harus itu Harus, kayak harus. ya itu bisa jadi
apa namanya, cadangan di masa tua lah. Iya pasti. Karena lu udah ada pengalaman itu kan. Makanya gue juga mau belajar nih. Belajar apa nih? Bikin anak sih. Weh, itu gampang nggak sih? Gue gak tahu. Gak, durasi aman. Hah? 1 menit lagi. Ya elah, lamain. Kurang banget. Nih, Ini apa sih? bikin 3 part. Bikin 3 part selalu. Terus apa lagi Jar? Lu kalau di Satria tuh lu mau ngapain lagi Jar? Apa? Guru sih sebenarnya pas kelas 12 ini ya udah aman banget. Karena Aman. jarang ketemu. Muda. Gurunya Oh, muda. muda. Sama masih muda. Jadi enak lah buat kayak bercanda-bercanda dikit. Nah pas kelas 11 ini gurunya udah pada rentan. Jadi kalau misal nih kritik lu dari buat kesatria tuh apa sih? Pasti dari apa ya? Waktu gurunya. Waktu apa nih? Guru dari gurunya. Kenapa? Gurunya tuh masih dikit. Dikit karena yang satu guru ini ngajar 3 pelajaran atau gimana? Iya. Oh, terus? Jadi kayak misal guru matematika, Nah. tiba-tiba dia ngajar di wirausaha. Oh. Itu jadi kayak gak seimbang lah. Terus apa lagi? Nah, gue juga pas itu banyak jam kos. Banyak jam kayak di iya itulah sekolah Almu. itulah iya. Kayak sekolah itulah pokoknya. Di Almu kalau bukannya. Kayaknya semua swasta gitu gak sih? Hampir Iya. semua deh. Tapi masalahnya ini hampir 1 semester. Nah, itu dia yang bahaya. Terus. Nah iya. Tapi alhamdulillah nilainya bagus sih. Oke. Paling seneng sih gitu sih kalau guru jarang masuk nih. Iya, nilainya Jarang bagus, masuk, udah aman. Udah aman, gue paling seneng sih kayak gitu tuh. Terus apa lagi? Paling dari kamar mandi sih gua. Kenapa orang Kamar mandi ya bolong bawahnya. ini juga atasnya bolong? Atas kan masih kayak ditutupin. Nih bawah kan lagi jongkok nih, jongkok. Kelihatan ininya. Masa sih? Serius bolong? Ih. Bolongnya maksudnya pintunya atau Pintunya dindingnya? kan Pintu. pintunya sini bolong nih, sini bolong. Ah. Udah, itu doang atau ada lagi yang lain? Kayaknya sama ini sih. Eskul ya. Nah, ekskul tuh kenapa? Itu paling bermasalah tuh biasanya. Biasa kayak apa namanya ya? Kayak peralatan itu loh. Peralatannya masih kurang banyak. Peralatan maksudnya. Misal nih, paskib belum ada kostum. Masa nggak ada kostum ya Nggak ada kemarin? kostum. Itu gua pakai Almer OSIS. Serius tuh? Pas ini ya, pas lomba di bawah nama Satria. Iya terus? Habis itu celana hitam. Iya ilah. Nah, Terus itu apa lagi ekskul itu? paling sama udah sih paskib dong sih, soalnya gua yang latih. Lu pas Jadi berarti kesusahan. permasalahan itu di kostum. Kostum Tapi buat waktu ajar dan lain sebagainya aman. aman. Bayaran aman? Aman. Itu tuh harusnya jadi ini nih. Jadi perbincangan serius nih. Aduh, kacot. Masa nggak dibayar? Serius, padahal pas tujuan awal tuh kamu mau dibayar berapapun aman ya. Ya nggak apa-apa, gocap juga nggak apa-apa lah. Kayak per latihan tuh kan biasanya kan kalau pelatih basket itu 200 per pertemuan. Ini gocap karena kan gue masih anak sekolah, gue juga mempunyai sertifikat. Terus kata gue gocap aja nggak apa-apa. Tapi enggak belum dapat sama sekali. Iya. Ya Allah. Tapi nggak ada gimana ya. Asam juga loh ya. Sebenarnya Ternyata ya. nggak apa-apa sih, gue nggak apa-apa. Tapi tetap aja dalam gimana ya? Udah juga nyalurin. Lu udah ngeluarin waktu loh, masalah lu Iya, ngeluarin soalnya waktu, tenaga. Eskul tuh hari Minggu. Nah, itu dia apalagi weekend. Parah sih. Sumpah. Itu harus jadi ini ya. Pembahasan serius itu. Iya, pasti. Kacau aja. Oke. Jangan bos, gitu lah. Aduh, Lumayan ya, UMR aja. sumpah gocap. Kan gua setiap ini kan setiap minggu 200. Iya, 200. Lu gimana sehari 200, Jar? Wah, 4.800. gua kalau udah punya sertifikat sih masih mikirin Satria sih. Si Satria ya, Masih. Pokoknya Kamu kalau- gimana? Kamu? Almu kan masih ada pelatihnya. Masih yang lama malah. Iya dong, jelas. Paham Karena dia banget. baru kan. Apa? Dia baru kan. Iya. Baru pas kita masuk kelas 3 berarti ya. Iya, pas udah Iya, berapa baru tahun? berarti. 3 tahun. Iya, 3-4 tahunan lah. 3, 2, 4, 4. Oh iya, udah 26 ini ya? Iya, Lupa gua. 4. Berapa tahun ya? Makanya itu menurut gue ya keren aja sih orang-orang yang bertahan gitu. Mungkin karena ya ininya selain ininya lumayan karena passion juga kan. Iya, Hobi. nyalurin hobi kita tuh, wah mantep banget. Keren sih emang gua akuin sih keren semua sih anjing. Apalagi lu anjing anjing lah gua cipok nih. Jadi siapapun sekolah yang mau pelatih basket hubungin. Sama lah.
Hah? Nama lu siapa? Nama saya Fajar. Nomornya nggak, privasi. Ntar IG dah, IG. IG nama gue sendiri, Fajar _ Parikesit. Oh, Fajar _ Parikesit. Yo, Ada sertifikat apa nih? sertifikat apa nih? Basket. Oh, nanti gua pas udah lulus sih gua bakal cari sertifikat pelatihan. Oh, langsung. Iya, langsung. Untuk sekarang masih merintis dia. Masih merintis kita. Langsung aja. Tunggu lagi ya. Ngajar SD, sabi ya? Boleh kok SD. SD. SD nggak apa-apa, SD. SLB tapi. Jangan dong, ya Allah, susah gak sih? Baru aja. Wow. Nggak bisa. Kan nggak ada Nggak bisa ininya. Lomba tuh spesifikasinya SD, MI, nggak ada SLB. SD loh itu. SLB tapi nggak SD loh. Kasian gak Baru sih? buat video. Kasian gak sih? Baru buat tuh. Kasian gak sih? Jar. Taruh aja jar. Susah gak sih? Gampang. Susah ya guys, susah. Banyak sabar aja. Berarti SD atau SD SMP lu bisa handle ya. SMP bisa. SMK. SMK skip dulu deh. Soalnya gue belum terlalu. Karena lu masih sekolah masih juga SMP ya. juga. Boleh tuh SD SMP. SMP. Gue dulu SD pernah ini gua jadi apa? Tim terbaik Anjay, keren juga. basket. Coba kan dulu cuman inian doang, Bray, formasi sama upacara gitu loh. Oh, SD? Iya, SD. Aku juga. Pas SMP tuh gue kaget kok ada variasi-variasi begini ya. Nah, gue juga pas SMK gue malah kaget. Kan SMP kan gue cuman kayak ngibar. Nah itu dia sama. Itu gue pas masuk ke SMK, Pas SMK gue juga lah, ternyata basket tuh ada beginian ya. culture-nya ini cowok beda banget. Culture shock kita, keren juga ya berarti ya. Gila. Seluas ini loh kita nggak tahu. Ternyata luas banget basket kita. Gokil sih. Ntar Apalagi ada kejuaraan nasional. abis ini ngetin gue ya not ya, yang cerita tadi ya. Ternyata ada orang ya. Serius lagi masa Tergut aja. serius mau ini dia. Iya serius, tergut aja abis ini. Diundang? Iya gue ajak, hari ini juga lagi. Makanya abis lu kan dia, harusnya tadi dia dulu. Gue tungguin sini ya. Tadi harusnya dia dulu pagi, soalnya dia ke sekolah dulu kan. Akhirnya dari sekolah dia kesini ntar. Serius Sorean. Serius. Sumpah. Ah, takut itu masa cerita. Nyesel dia, udah ada penyesalan. Nggak, ntar gua samarin. Kata temen gua. Gokil sih. Ntar ntar lu lihat aja videonya. Podcastnya. Semas. Ada. Udah, nggak apa-apa dah. Udah, kapan-kapan lagi kita ngobrol ya. Makasih banget. Oke. Fajar udah. Gue makasih loh, ini pertama kali gue podcast ini. Ntar kita undang lagi abis ini. Gas. Ini baru bahas sekolah sama cewek. Ntar Nexal lebih dalam lagi nih. Aduh, jangan dong. Makasih Jar ya. Gila gua makasih kalau nih. nggak ada lu gua nggak tahu Jar mau gua sama Jar. Kan ada, katanya itu gue jelas lu. Iya abis ini kan setelah ini Jar. Gue tunggu depan situ. Gue ngumpet. Parah banget. Ya udah. Makasih banget. Ya. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.